Oke, nggak apa-apa. Ini suara udah kedengeran jelas, gambar udah nggak flicker ya. Oke, kita mulai aja. Mohon maaf tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai untuk kuliah perbankan digital dan fintech hari ini. Ini adalah kuliah terakhir. Kita akan mereview semua sebelum UAS. Oke. Pertama kita akan melihat ini nih semua ya, semua dari apa yang udah kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir kemarin, pertemuan ke 13 atau 14 ya. Oke, kita lihat sekarang yang pertama. Waktu pertemuan pertama kita melihat perbankan dan teknologi. Jadi waktu itu intinya kita ngelihat teknologi yang sudah sedang dipakai perbankan atau yang akan dipakai perbankan atau yang tidak dipakai perbankan dan kenapa. Jadi waktu itu kita ngeliat penggunaan teknologi dalam dunia perbankan sejak dulu yang mulai dari vacuum tube sampai ATM sampai mau SMS banking, mobile banking, dan teknologi yang belum diadopsi perbankan yaitu waktu itu ada blockchain, cloud computing dan kenapa ada inovasi yang nggak bisa dipakai oleh perbankan. Dalam hal ini waktu itu adalah Bitcoin. Tapi nanti di pertemuan berikutnya kita lihat Bitcoinnya nggak dipakai tapi blockchainnya dipakai. Oke. Nah, di pertemuan yang berikutnya kita ngebahas mengenai teknologi mengubah interaksi manusia. Jadi waktu itu kita ngelihat bahwa teknologi yang sekarang ini ada efek positif, ada negatifnya. Jadi kita ngelihat ada juga di situ cabang ilmu baru yang namanya cyber psychology yang kita ngelihat ada banyak fenomena baru ini kenapa kayak gini tadinya nggak ada. Contoh yang paling gampang itu adalah bullying, stres. Jadi ini berefek ke semua orang ya, bukan cuman ke anak muda atau ke orang tua atau ke orang yang pakai internet atau yang nggak pakai. Karena sekarang semua orang pasti pakai internet. Semua banyak menggantungkan aktivitasnya di internet. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau dulu nih waktu internet masih standar ya tahun 90-an biasa aja, internet mau mati mau nyala nggak masalah. Sekarang internet mati, itu masalah banget. Kenapa? Nggak bisa belajar online, nggak bisa ngelihat apa. Jadi yang dilakuin di internet tuh nggak cuman hal-hal yang cemen, yang remeh gitu. Tapi semua hal, orang kolaborasi di internet, orang kerja di internet, orang belajar di internet, orang transaksi di internet, ngecek saldo di internet, semuanya di internet. Dan di sini kita juga ngelihat bahwa revolusi teknologi itu dia cepat nih, tapi percepatannya juga makin tinggi. Jadi kita bukan ngelihat, ini contoh pakai angka ya. Misalnya kita ngeliat, oh ini kecepatannya 100 km per jam. Udah dong, selesai kan. Orang paling tinggal bilang, oh kecepatannya berikutnya berapa nih top speednya? 120 km per jam, 130 km per jam. Tapi bukan cuma kecepatannya yang tambah naik, tapi percepatannya. Jadi misalnya gini contohnya. Dulu mencapai kecepatan 100 km per jam itu perlu misalnya 10 detik. Terus makin canggih, ternyata untuk mencapai 100 km per jam itu cuma perlu waktu 7 detik. Terus turun lagi 5 detik. Itu yang dikatakan percepatannya makin naik. Oke. Di sini ini ada satu yang mungkin kalian udah bosan kali ya dengar saya ngulang-ngulang. Di sini ada satu nih, konsumen menuntut pengalaman dan inspirasi. Jadi karena apa? Hyper connected consumer. Jadi itu
aplikasinya banyak. Jadi waktu dulu mungkin waktu pertemuan kedua kita cuma bilang, "Apa sih hyperconnected?" Oke lah, istilahnya, sekarang semua orang jadi gaul gitu kan, jadi tahu apa, tahu segala macam. Ternyata implikasinya setelah kita udah kuliah sampai 13 sampai 14 kali, baru kita lihat nih, kita tahu, oh, bank ini terpaksa harus berubah bukan karena fintech, tapi karena kita, karena hyper connected consumer. Jadi perubahan itu semua, perubahan dari digital, percepatan yang tinggi, itu motor penggerak utamanya siapa? Konsumen yang udah berubah, taste-nya berubah, pengen inspired, pengen apa, semuanya udah berubah. Plus lagi juga kita udah nggak kayak dulu, nggak bisa cuma dikasih lip service, karena kita pasti akan cepat atau lambat akan tahu dari sosial media, dari WhatsApp, dari apa, dari grup, dari forum. Jadi udah nggak bisa lagi dikasih lip service kalau misalnya kita diperlakukan buruk atau tidak adil oleh bank. Kalau dulu mungkin orang pasrah terima aja gitu, kalau sekarang udah nggak bisa gitu. Makanya kenapa nanti waktu itu kan kita bahas bahwa kenapa perlu adanya apa ini kayak kesepakatan bersama bahwa si bank itu atau pelaku bisnis udah nggak bisa lagi memperlakukan konsumen secara tanda kutip tidak adil, karena satu dan lain cara pasti konsumen itu akan bisa tanda kutip ya melawan gitu. Jadi bisa berontak, bisa mengungkapkan ekspresi ketidaksukaannya di sosmed yang didengar semua orang. Walaupun waktu itu saya kasih contoh kan, anggaplah si perusahaannya nggak terima, dia ngajuin ke pengadilan, orangnya kalah di penjara, tapi itu sudah dilihat dunia luar, kita udah ngelihat, tetap efeknya di perusahaan akan menjadi jelek. Makanya kenapa perusahaan perlu community advisor. Kan makanya saya bilang kan, tadinya saya sendiri bingung, buat apa community advisor gitu kan, buat apa? Ternyata karena hyper connected, udah terkonek ke sosial media, ke forum, kemana-mana, perusahaan pelaku bisnis nggak bisa sembarangan lagi gitu. Oke, nah ini yang menarik nih di financial disruptor. Waktu itu kita sempat bahas financial disruptor itu terbagi berapa sih? Ada di masalah pembayaran real time payment, ada pembayaran yang real time ya. Kalau yang nggak real time mah dari zaman jadul juga udah ada, bank tuh dari tahun 60-70 juga udah bisa pembayaran. Tapi ini yang real time. Yang real time waktu itu kan kita tahu si apa? Pionirnya siapa? PayPal. Tapi kemudian ada Skrill, ada Stripe. Wow, banyak, ada macam-macam. Yang berikutnya apa? Pembiayaan dan manajemen keuangan. Ini yang penting, ini yang kita tahu, ini yang kita lihat. Kok bisa? Karena apa? E-commerce. Ya, kalau yang di luar yang kita tahu siapa sih? Amazon, Alibaba. Tapi di kita kan juga ada kan? Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ada semua. Kalau kalian lihat kan, mungkin kalian yang sering lihat YouTube, jadi lihat iklan gitu kan, tahu ada apa? Shopee COD gitu kan, iklannya udah banyak. Atau ada lagi apa? Kredivo, wah bisa bayar ini, bisa jadi sultan, bla bla bla. Saya lupa tuh iklannya kayak gimana. Tapi intinya pembiayaan. Jadi e-commerce udah banyak pelanggannya, dia akan masuk lewat pembiayaan seperti yang dilakukan Alibaba dengan Alipay. Begitu orang udah banyak belanja nih di Alibaba, dia tawarin dong, perlu pembiayaan nggak? Karena kan orang beli macam-macam kan. Ada yang cuma beli hard disk yang mungkin, atau beli mouse yang ece-ece, tapi ada juga yang beli notebook 80 juta gitu kan. Ada yang beli misalnya apa, gaming rig, gaming notebook 100 juta, 500 juta. Saya juga tadinya kaget. Saya pikir nggak ada komputer harga 390, ternyata ada. Harga 400 ada, Intel Xeon Gold ya, yang bahkan VGA cardnya bukan pakai RTX 3090 lagi, apa dia pakai Pascal, Tesla atau apalah itu ya. Dan ternyata itu saya pikir kan, siapa yang mau beli? Ternyata itu dipakai buat apa? Buat bikin film. Jadi kalau hardware yang untuk bikin film itu harganya miliaran, sekarang tanda kutip cuman 500 juta udah bisa bikin film. Makanya kalian jangan kaget kalau kalian yang penggemar film kayak saya nih, ngelihat kok tiba-tiba ada banyak film indie ya, apa ya, film indie, film aneh-aneh di internet yang kualitasnya bagus. Kalau misalnya animasi, animasinya bagus gitu.
Karena apa? Udah banyak tuh. Pembiayaan dan manajemen keuangan. Di manajemen keuangan apa yang kita tahu banyak tuh, ada Kabbage, ada si Sovai, ada Credit Karma gitu kan. Investasi waktu itu yang saya cerita yang menarik tuh siapa? Robin Hood. Robin Hood yang dia bisa bikin investasi itu jadi apa namanya ya, ya milik rakyat kecil tanda kutip ya. Jadi bisa mengalahkan investment banker yang gede-gede. Neobank ini waktu itu kita nggak bahas banyak karena memang kalau saya bilang nih ya, kayaknya emang nggak bakal masuk. Tapi nanti tetap akan bisa dia masuk lewat cara lain. Tapi untuk sekarang dia nggak akan masuk ya. Jadi Neobank itu ada Kaim, ada Revolut, ada TD, ada Tandem, ada N26 gitu ya. Yang di luaran itu kiprahnya udah banyak banget, dan apalagi yang membuat orang kagum atau tercengang itu, wah nasabahnya berapa? 5 juta. Nasabahnya berapa? 30 juta orang. Kantornya cuman satu seluruh dunia. Atau misalnya dia nggak ngomongin nasabah, oh asetnya berapa? Oh asetnya udah 30 billion. 30 billion dolar ya. 30 billion. Wow. Kantornya berapa? Again, cuma satu gitu. Neobank. Asuransi kesehatan. Kita waktu itu taunya siapa? Contoh yang paling tanda kutip fenomenal, yang paling dikenal itu adalah Oscar Health. Karena apa? Dia menggunakan big data sama Internet of Things. Jadi kalau di asuransi kesehatan kan, oh orang diwawancara, bapak ngerokok nggak, bapak anu nggak, bapak ada kebiasaan buruk nggak, bapak ada apa ya, punya riwayat jantung atau enggak. Kalau ini enggak, dia akan kepoin kita langsung. Dia enggak interview lagi. Karena interview ya orang bisa bohong lah, ya kan. Walaupun misalnya, wah kalau bohong di asuransi itu namanya insurance fraud, bisa dipenjara. Cuman tetap aja gitu, tetap akan ada gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai dikepoin langsung di sosial media, langsung di device, jadi misalnya di Fitbit atau apa gitu ya, langsung di device, itu tanda kutip jauh lebih cepat, itu yang penting, dan jauh lebih akurat. Oke, itu untuk yang di financial disruptors. Tapi ada satu waktu itu, ini yang bikin saya ingat ya, survei yang diadakan oleh majalah bank terkemuka waktu itu tahun 2015. Ini ada, kalau nggak salah ya, ada 10 bank papan atas, yang paling atas itu direkturnya disurvei semua. Kalian paling takut sama siapa? Jawabannya apa? Ingat gak waktu itu di pertemuan ketiga nih? Jawabannya mereka paling takut sama Apple. Bingung dong. Apple is not even the financial company gitu. Bahkan bukan perusahaan keuangan, bukan penyedia jasa layanan keuangan. Yang waktu itu saya akhirnya ngomong panjang lebar kan. Kenapa mereka takut? Karena Apple udah terbukti dia bisa mendisrupt. Dia sudah melakukannya. Dia sudah terbukti dan bisa melakukannya. Bukan cuma di satu industri, bukan cuma dua, tapi 3 industri. Waktu itu kita lihat kan, pertama ya oke, di komputer, di handheld, di handphone. Terus di mana lagi? Di industri musik. Terus di mana lagi? Di film. Jadi soalnya gini aja deh yang gampang. Direktur 10 bank terbesar di dunia. Bukan orang bodoh dong. Nggak mungkin dia takut cuman karena cute doang, karena cemen doang gitu. Takut sama Apple. Enggak kan? Pasti ada alasannya kenapa dia takut sama Apple. Dan itu terbukti. Abis itu ngapain? Kita semua ngelihat Apple ngeluarin kartu kredit. Believe it or not, Apple ngeluarin kartu kredit. Walaupun ini mungkin awalnya ya, Apple, kalau saya jadi Apple gitu ya, saya bilang tenang aja, jangan takut. Ini kartu kredit cuman buat beli Apple ini kok, iBook, MacBook gitu ya. Cuman buat beli iPad Pro yang kebetulan mahal, misalnya yang harga berapa? 50 juta, 40 juta. Ini cuman kayak store card, kayak Amazon card gitu. Tapi that's it. Direktur tetap takut, karena apa? Kita udah tahu historinya Apple kayak apa. Kalau dia mau mendisrupt, dia bisa. Karena apa? Udah ada historinya, udah berhasil 3 kali gitu. Kenapa? Faktanya si direktur ini, 10 bank terkemuka di dunia ini takut sama Apple. Oke, financial disruptor. Yang keempat, kita lihat apa nih? Revolusi keuangan digital. Ini yang paling gampang kita ingat waktu itu apa sih? Saya ngejelasin apa di sini? Saya ngejelasin tentang Chris Mon.
Jadi kan oke, Krismon di tahun ada di 98, 2002, 2003, 2005, 2008, ini yang paling ngetop. Bukan apa-apa. Sebenarnya Krismon sama aja, pasti destruktif semuanya kan, menghancurkan ekonomi kan. Tapi yang 2008 inilah yang men-trigger munculnya fintech. Kenapa orang lari ke fintech ya? Karena orang udah tahu ini ada alternatif yang lebih cepat dan lebih murah. Itu yang penting ya. Lebih cepat dan lebih murah. Penggunaan teknologi memungkinkan lebih cepat dan lebih murah dan aman. Karena apa? Kalau zaman dulu nih, kalau ala-ala zaman dulu, mau cepet bayar lagi. Mau cepat aman, oh lebih mahal lagi. Tapi dengan adanya teknologi, semua itu bisa dirangkum. 3 hal yang penting ini, cepat, apa, murah dan aman, itu bisa dirangkum jadi satu karena pakai teknologi. Kenapa orang lari ke fintech? Munculnya fintech karena Krismon. Terus apa yang bisa dilakuin bank? Jadi di sini, ini karena di pertemuan keempat, saya cuma ngasih pilihan apa yang saat itu bisa dilakuin bank. Ya apa ya, bank bisa go digital, bank bisa mengakuisisi fintech, bank bisa kerjasama sama fintech, ya kan? Bisa yang kayak waktu itu saya kasih contoh dilakukan oleh si BCA, dia mengambil Royal Bank, ya kan? Sama Rabobank, Royal Bank akan dijadikan digital. Nah, di situ kita ngelihat sampai sebatas di pertemuan keempat ini. Oke, bank bisa jadi digital. Nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya itu aja nggak cukup kan? Oke. Nah, kita lihat ini di era baru industri perbankan. Kalau tadi kita lihat nih apa yang bisa dilakuin bank, kita akan lebih detail lagi. Oke, ini kalian menghadapi hyper connected consumer. Landscape udah beda, dunia udah beda, industri digital apa udah beda. Yang bisa dilakuin apa? Nano lending. Kasih pinjaman yang kecil-kecil. Oh, kecil-kecil buat apa? Nggak keren. Lihat BRI. BRI kasih pinjaman yang kecil-kecil tapi dia waktu Krismon kapanpun dari sekian banyak Krismon dia nggak bergeming. Yang lain tuh batuk-batuk gitu. Mandiri, BCA, semua batuk-batuk. Tapi BRI enggak. Kenapa? Karena yang kecil-kecil ini lebih resilient. Dari sisi risiko manajemen pun, kalau kita menyebarkan risiko, tanda kutip ya, lebih aman kan? Kenapa? Misalnya tadinya kita cuma punya satu device. Ini contoh yang gampang ya. Cuma punya satu device. Satu device itu mati, udah cloud, nggak bisa ngapa-ngapain, garing kan. Punya dua, oke lah, satu mati masih ada satu cadangan, ya kan. Tapi kalau punya 5, ini contoh aja ya. Walaupun orang iseng juga gitu punya handphone 5. Tapi misalnya punya 5 handphone, satu mati, masih ketawa lah dia, masih banyak, masih ada 4 yang lain ya kan. Jadi intinya ada penyebaran resiko. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Social media customer engagement. Kenapa? Makanya ini kenapa akhirnya diperlukan community advisor. Karena orang udah semua larinya ke dunia digital. Yang paling ramai di mana? Social media. Jadi mau mengengage sekarang itu harus lewat virtual, lewat internet, lewat social media. Kalau dulu nih yang gampang ya kan. Bank itu kalau mau nawarin produk, mau apa? Nyari customer kartu kredit kemana? Ke mall, ke bazar, ya kan? Ke pameran. Sekarang semua itu virtually exist di mana? Di internet, di mana? Di social media. Oke. Nah, apalagi ini yang bisa dilakuin oleh si bank? Transfer using social media handler. Kok bisa? Karena apa? Ini sudah dilakukan, sudah terbukti dilakukan dan berhasil. Oleh siapa? Facebook. Jadi intinya kenapa kita ini menuntut itu kan, bank itu harus berubah karena siapa? Karena kita, karena konsumen, karena hyperconnected. Kenapa kitanya menuntut? Karena kita udah ngelihat yang cepat seperti apa, yang cepat, bagus, aman, murah seperti apa. Ini Facebook udah ngasih lihat. Saya bisa membuat sistem yang membuat orang bisa transfer, nggak perlu tahu nomor rekening, nggak perlu tahu bank, yang penting tahu username Facebook dia apa. Ini contohnya karena di Facebook ya. Jadi sistemnya itu misalnya nih, saya Yudi, saya mau transfer ke teman saya namanya Joni misalnya. Saya cari pakai sistemnya Facebook itu Joni mungkin ada banyak kan. Joni siapa namanya? Johnny Johnson misalnya ya. Johnny Johnson. Oh, ketemu yang mana nih yang teman saya? Oh, yang ini. Ketemu, terus nanti dia bilang, oke, ini Johnny Johnson ternyata punya 3 bank.
Kamu mau transfer ke bank mana? Yang ini, misalnya banknya ada 3 ABC. Ke bank A. Oh, di bank A dia punya 2 rekening, misalnya. Mau yang mana? That's it. Udah gitu loh. Itu sudah ditujukan. Walaupun itu belum masuk di kita, belum kelihatan di kita, belum, karena kan Facebook Pay nggak boleh masuk, Google Pay nggak boleh masuk, Samsung Pay nggak boleh masuk. Oke. Terus yang berikutnya apa? Robo advising pakai artificial intelligence sama deep learning dari si big data. Ini kita juga udah lihat bahwa itu sudah apa namanya ya? Penggunaan artificial intelligence itu sudah mulai dipakai karena apa? Karena teknologi at the end bisa membuat lebih akurat, lebih murah. Itu yang penting dan lebih cepat gitu kan. Jadi kalau misalnya harus pakai investment banker, investment manager, pakai apa, mahal kan bayarnya. Ini kita bisa ngasih advice based on dari data yang ada dengan lebih cepat, lebih murah dan sesuai konteks. Kenapa? Investment banker mahal, oh apa konsultan mahal, apa segala macam. Yang paling gampang yang kita bisa lihat itu di mana? Di lawyer atau dokter. Jadi untuk hal-hal yang, makanya kenapa banyak orang agak keterusan ya, dia kalau sakit apa dia ngelihat diagnosanya dari Google. Itu udah dicemooh ya sama dokter karena memang itu juga eh, apa banyak yang misleading. Bukan berarti salah, misleading karena eh, orang untuk ngelihat berita itu kan harus difilter. Dia mungkin langsung lihat, oh saya pusing-pusing. Ini contoh ya, karena ini sering terjadi. Saya pusing-pusing sedikit. Saya cari di Google. Diagnosa pusing-pusing apa penyakitnya? Banyak, macam-macam. Bisa kanker, misalnya. Ini orang nggak ngefilter. Pusing-pusing diagnosa, cari di Google. Kanker. Wah, ternyata saya kanker. Udah dong, langsung ngambil kesimpulan cepet banget. Banyak hal yang dia lupa apa. Pusing itu bisa akibat dari banyak banget penyakit. Dia ngambil satu yang paling heboh, kanker langsung. Itu pun dari sisi bukan kedokteran ya, dari sisi apa cyber psikologi kita untuk memilah informasi aja udah salah telak gitu kan. Karena apa? Pusing-pusing bisa macam-macam. Orang nggak punya duit pusing, orang baru dimarahin orang tua pusing, orang baru dapat nilai jelek pusing, banyak itu. Dia cuma ngelihat satu diagnosa, satu simptom apa ya? Simptom itu apa? Gejala. Satu gejala yang umum dia cari, dapat dong banyak hasilnya. Kalau dia mau baca hasil search Google itu bisa ratusan jenis penyakit penyebabnya, tapi dia cuma lihat satu yang heboh. Wah, kanker, aduh gua kanker nih, kayaknya udah mau meninggal. Haha, heboh lah gitu. Oke. Kenapa makanya di sini kenapa robo advisor itu bisa masuk, karena apa? Contohnya udah banyak di lawyering itu ada yang namanya open law. Kita langsung bisa ngeliat di situ di open law, nggak di Google-nya, di open law di website khusus yang tentang hukum, karena di situ di maintain oleh siapa? Oleh lawyer, oleh orang yang ngerti hukum. Jadi kan di situ ada layanan yang gratis, ada yang bayar gitu kan. Sama aja kayak Halodoc. Halodoc itu kan isinya dokter semua. Kita bisa konsultasi lewat situ, bisa mau video call, mau apa. Basically itu dokter, tapi kita nggak harus datang kan, kita nggak harus ke rumah sakit kemana, bisa lewat HP. Yang terakhir apa? Becoming agile bank. Kalau tadi kan apa yang bisa lakukan Mbak? Going digital, bisa acquire siapa untuk jadi digital. Sini kita udah mulai, saya udah mulai ngasih tahu becoming digital. Nanti kita akan lihat lagi bahwa tetap itu pun belum cukup. Oke? Yang berikutnya. Nah, kenapa sih inovasi keuangan berbeda sama inovasi di sektor lain? Yang pasti yang gampang apa? Di keuangan nggak perlu riset, nggak perlu lab. Kita cuma ngitung-ngitung parameter, ngotak-ngatik ini segala macam. Karena bayangin loh, kalau untuk notebook, untuk mouse, untuk apa, itu perlu riset, ngelihat ergonomisnya apa, teknologi yang dipakai apa, kalau mau wireless kayak gimana, mau pakai optical ini atau laser atau apa, wah banyak gitu kan, pakai ultrasonic apa, pakai apa gitu. Tapi kalau di keuangan enggak, makanya kenapa enggak ada paten. Jadinya bisa dibilang biaya riset tuh nol. Makanya kenapa kalau misalnya, oh Bank A nawarin produk A1,
Ntar tunggu aja tuh. Bank B ntar tinggal nawarin produk A1, mungkin namanya diganti A1B misalnya gitu. Karena copas, pasti dicopas gitu orang ya, nggak ada hal yang aneh gitu, nggak kompleks gitu produknya. Jadi kalau mau yang gampang, misalnya produknya agak kompleks, anggaplah agak kompleks. Bank yang pesaingnya gampang, mau copasnya gampang. Gimana coba? Dibajak aja orang yang buat, ya nggak? Dan itu sering kejadian. Makanya orang bank tuh tinggal muter aja dari bank A ke bank B ke bank C ke bank D ke bank A lagi balik gitu. Cuman muter aja karena bank yang ngelihat bank sana bagus tuh produknya. Siapa yang bikin? Si Anu. Ah, ya udah ambil si Anu, udah selesai gitu kan. Nah, ini yang kedua. Ini yang menarik nih. Inovasi keuangan diciptakan karena apa? Karena adanya perubahan pada kondisi permintaan, ya, kondisi permintaan dari siapa? Dari nasabah gitu kan, atau penawaran dari sisi banknya. Teknologinya udah ada nih, oh udah bisa kita bikin ini. SMS banking udah ada, kita udah bisa bikin SMS banking. Oh, internet udah ada, kita udah bisa bikin internet banking. Dari sisi penawaran, dari sisi supply, kalau tadi dari sisi demand. Atau, nah ini yang saya mau bahas, atau untuk mengakali peraturan. Loh, kenapa ngakalin peraturan? Kesannya kayak negatif nih, kayak maling gitu ngakalin peraturan. Memang, loh tapi kenapa ngakalin? Ingat waktu itu yang saya bilang apa? Innovators dilemma. Kenapa harus diakalin? Karena banyak peraturan tuh yang lambat untuk keep up dengan kita yang cepat di dunia digital. Jadi makanya kenapa ada inovasi yang sengaja emang untuk ngakalin peraturan. Kalau waktu itu sejenius BTPN dia nggak ngedobrak dengan bisa buka rekening fully secara online, dia pakai video cam, saat itu belum ada aturannya. BI OJK belum bikin aturan apa-apa, dia ngedobrak, jepret kita pakai. Bisa aja waktu itu misalnya BI OJK-nya nggak setuju, bisa aja dihukum dia, bisa aja diapain gitu. Tapi dia dobrak, dia bilang oke, nggak ada aturannya kan, kita pakai. Akhirnya bisa, itu akhirnya dipakai semua orang. Akhirnya OJK bilang oke, boleh. Jadi kalau dulu untuk buka rekening itu harus ada yang namanya apa? Tatap muka. Tapi kan dulu asumsinya tatap muka benar-benar harus ketemu gitu. Orangnya physically harus hadir. Tapi ternyata sama si BTPN enggak. Dengan jenius kan. Tatap muka, ya udah video call ini tatap muka. Udah kelihatan langsung kan. Dan berhasil. Itu yang dilakukan untuk mengakali peraturan. Jadi walaupun sekilas kelihatannya kayak negatif, tapi memang karena apa? Karena dunia hukum itu geraknya nggak cepat gitu. Oke? Nah, yang berikutnya sih apa nih? Inovasi keuangan fintech. Jadi di sini yang kita lihat tuh apa? Yang pertama, inovasi keuangan tuh ada apa sih? White label, gold label, direct label. Waktu itu saya sempat salah, saya bilang ada red label, tapi enggak ya. Itu jangan diingat-ingat. Red label nggak ada. Saya waktu itu juga bingung kenapa saya ngomongnya red label. Jadi white label, gold label, sama direct. Kalau si white label itu fintechnya di belakang layar, yang kelihatan cuma banknya nawarin produk. Kalau gold label, banknya kelihatan, fintechnya kelihatan, seperti Genius by BTPN. Geniusnya diliatin, BTPN-nya diliatin. BTPN bank, Genius bukan bank kan? Dua-duanya diliatin. Direct ya biasa banyak. Kayak Tokopedia, direct PayPal, direct Facebook, direct ya kan? So, any kind of fintech yang dia langsung nawarin ke masyarakat, ke konsumen, itu direct. Transfer yang kedua, TransferWise bisa melakukan transfer ke luar negeri dengan biaya 1/8 dari bank. Ini yang sudah terjadi, dia udah ngelakuin, ya kan? Jadi kalau dulu gitu kan orang nggak punya pilihan. Kayak kalau transfer dalam negeri oke lah pakai SKN, pakai clearing gitu kan, pakai RTGS. Tapi kalau misalnya ke luar negeri gimana? Oh harus pakai Swift, bisa pakai yang lain. Oh nggak bisa pakai yang lain. Oh mungkin pakai Western Union gitu ya, bisa atau pakai apa. Tapi kalau misalnya udah diantah berantah di Timbuktu, di Alaska, di mana gitu, nggak ada Western Union juga, gimana? Cabang bank lain nggak ada bank juga, gimana? Pakai TransferWise, bahkan dia biayanya lebih murah. Jadi di sini ada dua keuntungan yang ditawarin. Yang pertama apa? Kamu mau di mana aja bisa transfer selama ada internet. Yang kedua, ini yang penting ya, biaya lebih murah 1/8 daripada biaya dari bank pakai network Swift. Dan ini waktu itu saya udah bilang kenapa? Karena kalau kita lihat dari Swift itu kan ada yang namanya
ada koresponden bank, ya kan? Makanya kenapa biayanya jadi mahal, karena dari bank ke koresponden bank kena biaya, koresponden bank yang ini, koresponden bank ini kena biaya, dari koresponden bank ke bank tujuan kena biaya. Jadi akhirnya makanya kenanya 8 kali lipat. Makanya kenapa si TransferWise bisa 1/8-nya, karena dia nggak pakai koresponden bank, dia langsung. Walaupun tetap pakai bank ya, tapi koresponden banknya nggak dipakai, makanya biaya 1/8. Yang berikutnya, kan kita selalu ngomong, oke, fintech, fintech, fintech. Sekarang kita lihat faktanya. Oke, fintech bisa jadi gede, bisa jadi banyak nasabah, apa ya? Ya, nasabahnya, pelanggan, konsumennya banyak. Sekarang kita lihat faktanya. Alipay itu secara nilai financial valuation itu udah lebih besar dari Goldman Sachs sama Amex. Goldman Sachs itu udah lama banget. Amex lebih lama lagi, lebih tua lagi. Financial institution yang udah gede dan udah lama berdiri, Alipay yang relatif baru ya, relatif singkat, dia bisa lebih gede dari mereka. Itu saya pengen ngasih lihat nih, potensinya kayak gini. Dan ini belum selesai loh. Kenapa? Alipay segede itu masih di China. Dia belum keluar. Ini belum dihitung yang Alipay keluar. Waktu itu saya sempat ngomong tuh pas kita ngebahas M-Pesa apa di Afrika. Alipay juga udah mulai masuk ke sana karena Google juga udah mulai masuk ke sana. Di Kenya itu kan. Jadi kita belum lihat, ini istilahnya pertumbuhannya ini belum maksimal gitu. Itu aja udah bisa ngalahin Goldman Sachs sama Amex. Gimana nanti? Makanya kenapa kita bilang bahwa kita harus udah mulai siap-siap nih. Ini yang gede-gede gimana kalau ntar bisa masuk, boleh masuk atau dia memaksa masuk tanda kutip ya. Kita nggak tahu kan. Oke. Nah, sekarang untuk bisa melawan, to know your enemy, untuk bisa melawan your enemy, you have to know your enemy. Kita harus tahu teknologi apa aja sih yang udah dipakai fintech. Makanya kenapa di sini kita ngebahas kan teknologi yang ini ada hubungannya dengan si pertemuan pertama kan. Oke, si blockchain kita udah tahu yang bahwa itu Bitcoinnya nggak bisa dipakai karena desentralisasi sama anonymity. Makanya akhirnya bank nggak akan bisa ada yang pakai. Lah mau pakai hukum negara mana ini? Negara apa yang dipakai? Bahkan penemunya Bitcoin aja, Satoshi Nakamoto, itu nggak jelas itu orangnya siapa. Bahkan dibilang itu sebenarnya mungkin bukan orang, tapi sekumpulan dari 4 orang, yaitu rumors ya. Nah, teknologi fintech itu apa aja? Ada Internet of Things. Dan Internet of Things itu apa? Internet of Things itu kan bahwa bukan cuman device yang connect ke internet, karena banyak yang connect ke internet. Dia harus connect ke internet, dia bisa collect data, dan dia bisa sharing data. Tiga-tiganya itu harus ada. Cuman connect ke internet nggak penting. Tahun 90-an banyak yang connect ke internet. Cuman bisa collect data, wow malah bahaya buat privacy kita. Kan dia collect data kemana nih, buat siapa nih? Ya kan? Tapi dia bisa collect, plus dia bisa sharing data, entah mungkin ke kantor pusatnya, tapi yang pasti dia harus menyediakan sesuatu buat kita dong, konsumen. Dia bisa sharing data dengan device kita yang lain. Itu yang penting, device kita yang lain. Kalau dia cuma bisa connect ke internet, dia collect data bukan ke kita nih, dia bisa sharing data tapi bukan ke kita. Kita ngapain? Buat siapa ini sharing data kemana gitu kan? Dia harus connect ke internet, dia bisa collecting data dan bisa sharing data itu dengan device kita yang lain. That's Internet of Things. Cloud computing. Nah, ini yang itu kita bahas. Wow, bang apa sih yang dia di berita bilangnya katanya udah, ternyata belum, baru mulai. Cloud computing yang mulai dipakai untuk core banking. Core banking siapa yang mulai? Si Standard Chartered. Di 2020 dia memprediksi nanti 2025 akan selesai semua cabang Standard Chartered di seluruh dunia pakai cloud computing. Walaupun kita nanti kan juga akan ngebahas bahwa core banking nanti akan digantikan oleh sistem siapa? Blockchain. Tapi blockchain itu kan pakainya di cloud juga. Jadi sekarang ini cloud computingnya udah dipakai, tapi core bankingnya masih pakai sistem yang konvensional ya, dia mau pakai Java, mau pakai AS400 atau apa, tapi masih belum pakai teknologi blockchain.
Nantinya mungkin atau harus pakai blockchain karena nanti kita lihat blockchain itu seperti apa, tanda kutip gitu ya, kehebatannya, potensinya seperti apa. Nah, kita udah tahu teknologi si fintech apa aja, sisi teknologinya dia seperti apa aja. Sekarang kita ngelihat peran fintech itu selama ini di bank apa sih? Apa sih yang dia udah lakuin? Oke, yang udah dia lakuin di bank itu, dia udah bisa bikin, ya ini karena pakai teknologi kan, transaksi lebih akurat dengan biaya lebih murah. Ya itu tadi kan, kalau dulu anekdotnya itu, jargonnya bahwa ya kalau mau cepet mahal, kalau mau akurat mahal, tambah biaya, apa tambah biaya. Kalau ini enggak kan, lebih akurat, lebih cepat, lebih murah karena pakai teknologi. Pengumpulan dan pemrosesan data lebih efisien. Pakai apa? Internet of Things. Pertukaran informasi yang lebih murah dan lebih aman. Karena pakai apa? Ya mungkin nggak semua pakai blockchain. Blockchain belum ada dong, ya kan? Belum banyak dipakai. Tapi pakai apa? Hashing. Pakai apa? Cryptography. Pakai apa? Pakai ya kalau mungkin yang gampang pakai biometrik ya, yang kita tahu pakai fingerprint, pakai username, password, apa facial recognition. Oke. Dari channel distribusi ke experience. Kita ingat ini di mana konsumen menuntut pengalaman dari inspirasi dari produk yang ditawarkan. Hyper connected kan. Kita menuntut pengalaman, inspired, ya kan? Nah, yang terakhir, kalau tadi kan, oh bang bisa jadi digital, oh bang boleh dengan cara apa mengacquire. Tapi terus apa berikutnya? Oke, kayaknya bang harus jadi agile. Di sini bang harus. Kalau tadi kan becoming ya bisa enggak. Sekarang bang must be agile. Bang harus menjadi agile. Kenapa saya bilang kayak gitu? Sekarang gini. Ini kita bawa ke dunia nyata ya. Dari berita. Bank yang udah nutup banyak cabang siapa? BNI. Mohon maaf ini saya ngomong nama gitu ya. Karena beritanya udah ada. Nutup cabang. Banyak. Misalnya saya ini jadi CEO-nya di rootnya BNI. Faktanya udah ada, nutup cabang berapa? Anggaplah misalnya 20 cabang yang gampang. 20 cabang tutup. Terus saya mikirnya yang gampang, oh kayak sekarang kayaknya zaman digital ya. Ya udah deh kita jadi digital aja. Ya udah cabangnya digital. Oh semua yang pakai apa? Digital, digital. Everything digital. Tapi bukan itu intinya. Oke, sekarang trennya lagi digital. Semuanya jadi digital, tapi yang harus dirubah itu apa? Mindset. Harus agile. Karena apa? Ini saya bilang aja, sekarang kita masih ngomongin digital. Digital itu apa? 1 dan 0, binari kan? Kalau misalnya si dirut ini masih terpaku, oke digital, 1 dan 0. Dia nggak tahu quantum computing udah mulai mau masuk. Mungkin 2 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi. Once itu udah masuk, digitalnya itu udah beda lagi. Udah bukan 1 dan 0. Quantum computing itu kalau kita cuma ada 2 kemungkinan, 1 atau 0, ada atau tidak ada. Di quantum computing itu antara 1 ke 0 itu nggak terbatas permutasi kombinasinya. Jadi makanya kalau kalian dulu misalnya SMA ingat matematik pernah belajar limit, itu intinya. Jadi kenapa dibilang harus ada limit 0, limit apa? Karena di quantum computing itulah yang dipakai. Jadi kalau misalnya si Dirut BNI cuma mikir, oh oke lah, gue ikutin tren. Jadi digital sekarang. Oh, semuanya bikin digital. Oh, cabang pusat, kantor pusat bikin digital ya. Semua bikin digital. Itu nggak akan nyelesain masalah. Karena apa? Emang cabang tutup ini gara-gara apa? Oh, ini Bapak harus dibikin digital. Iya sekarang. Tapi bukan cuman kecepatan yang bertambah. Percepatan yang bertambah. Karena cuman dengan search di internet deh kita lihat quantum computing itu udah mulai. Walaupun belum sempurna. Tapi kalau saya nggak salah, ada quantum computing mahalnya ampun-ampunan. Tapi quantum computingnya Google kita bisa pakai. Jadi ya ini saya nggak ngomong panjang lebar takut ntar banyak yang iseng datang untuk pakai. Tapi intinya di Google itu bisa kita misalnya pengen tahu seberapa
powerful sih quantum computing itu. Jadi ini masih beta istilahnya ya, masih percobaan. Tapi Google itu banyak menawarkan kemampuan proses komputasinya dia yang super canggih, yang kayak di Google Colab atau apa itu. Tapi intinya kita kalau mau ngapa-ngapain, kita nggak usah mikir, oh Pak saya kan nggak punya komputer, oh mahal atau apa. Kita bisa lihat, tapi intinya apa? Mindset itu yang harus dirubah. Makanya kenapa saya bilang bank harus menjadi agile. Karena apa? Dia harus berpikir udah bukan thinking outside the box. Karena apa? Dulu orang merasa heboh, wah canggih nih keren, thinking outside the box. Sekarang udah nggak zaman. Kenapa? Design thinking, kita kalau thinking outside the box itu berarti yang dia pikirin cuman yang outside the box, cuman yang di luar kotak. Kalau di design thinking, we don't care. Semua yang di dalam kotak, yang di tengah kotak, yang di pinggir kotak, yang di permukaan kotak, yang di luar kotak, yang jaraknya jauh banget dari kotak, semua akan kita pikirin. Jadi waktu mencari solusi, mau ide segila apapun itu dimasukin. Itu akan dianalisa, itu akan ditelaah kemungkinannya bisa apa enggak. Jadi bukan cuman outside the box. Kalau dulu, oh keren, ayo dong thinking outside the box. Enggak, design thinking itu bukan outside the box. You think everything, mau yang inside, mau yang outside, mau yang at the box, mau yang in the box, everything. Itu design thinking, design principle ya. Oke, berikutnya kita ngeliat, nah tadi kan ngomongin blockchain kemampuannya bisa apa aja sih? Di sini kan di DLT blockchain sama cryptocurrency masa depannya. Di situ saya membahas detail. Oh, blockchain itu bisa masuk ke sektor pemerintahan sama sektor private, swasta. Di situ apa aja yang udah bisa dimasukin oleh blockchain. Bukan cuma itu. Faktanya apa? Faktanya siapa? Ada 2 negara kan yang bilang, ini blockchain hebat banget, kita akan pakai. Ya itu bahasa saya ya. Mungkin bahasa dia agak lebih sopan sih. Tapi intinya Putin udah bilang. Dan waktu itu di Dubai juga udah bilang kan, rulersnya dari Dubai bilang, kita akan pakai ini. Karena apa? Ini transparan, ini cepat, ini secure. Kita akan pakai blockchain di pemerintahan. Once itu misalnya udah dipakai di pemerintahan, pasti di sektor swasta akan mengikuti. Gitu kan? Oke. Potensi penggunaan teknologi blockchain sekarang kalau dalam dunia perbankan seperti apa yang tadi saya bilang di core banking. Selain di core banking masih banyak di tempat lain. Potensi penggunaan smart contract dan blockchain di berbagai sektor. Smart contract waktu itu apa? Smart contract. Jadi kan kalau waktu itu saya kasih contoh yang gampang apa nih? Kalau kita belanja, saya mau beli barang dari si A. Saya nggak kenal si A. Bisa jadi bohong, ya kan? Saya udah kirim duit, barang nggak nyampe. Makanya dulu akhirnya zaman-zaman di FJB, di Kaskus kan ada yang namanya Rekber, Panda gitu kan, rekening bersama. Jadi rekening itu dibuka oleh saya dan si A. Jadi nanti kalau si A mau narik duit harus persetujuan saya. Kalau saya juga mau narik duit harus persetujuan si A. Jadi ada Rekber. Tapi itu kan tetap ribet. Akhirnya adalah e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, ya kan? Jadi si Shopee itu yang jadi penengahnya. Jadi saya mau beli dari si A. Si A ada di Shopee, saya juga ada di Shopee. Saya transfer duit, itu nggak langsung ke si A, ke Shopee dulu kan. Ditahan duitnya sama Shopee. Kalau nanti kalau saya udah bilang, oke, barangnya udah oke, udah nggak masalah, saya udah terima dan nggak ada masalah di barangnya, baru Shopee akan meneruskan duitnya ke si A, ya kan? Jadi penengah. Jadi kalau di smart contract, keamanannya sama kayak tadi Shopee, tapi dia nggak ada Shopee-nya, nggak pakai Shopee-nya. Jadi duit itu saya transfer dengan smart contract. Ya dalam hal ini biasa contohnya kalau di internet itu pakai teknologi blockchain, pakai Bitcoin. Saya langsung transfer ke si A. Tapi sama si A itu duit nggak bisa dicairin kalau nggak memenuhi parameter yang udah kita sepakati bersama. Misalnya nanti terus itu duit bisa cair kalau saya udah bilang oke, transaksinya udah boleh, barangnya udah nggak masalah, baru duitnya bisa cair. Kalau tadi kan harus pakai Shopee, kalau ini nggak langsung. Itu salah satu potensinya. Dan secara teori kalau saya bilang ini nggak harus pakai blockchain.
bisa pakai yang lain. Tapi seperti yang kita tahu, apa? Rupiah digital, CBDC, Central Bank Digital Currency. Si OJK, BI juga udah mulai pengen karena dia tahu ini teknologi blockchain ini bagus sebenarnya. Bitcoinnya mungkin enggak karena decentralized sama anonymity-nya ya. Tapi teknologi blockchain itu bagus. Makanya dia bilang, oke, kita bisa pakai nih platformnya nih blockchain. Kita pakai buat apa? CBDC. Karena apa? Di negara lain pun pakai. Oke? Itu potensinya. Nah, sekarang kita lihat yang kita waktu itu udah bahas ini apa? Inovasi kok untuk ngakalin peraturan karena apa? Karena ada dilema pengaturan digital perbankan dan fintech. Ini yang waktu itu kita bahas bahwa si regulator, si OJK sama siapa sih? BI itu dia punya innovators dilemma. Apa sih innovators dilemma itu? Innovators dilemma itu yang gampang gini. Ya, makanya saya selalu bilang kan, kita pakai kata-kata yang ada supaya nanti untuk merecallnya gampang, ingatnya gampang. Innovators dilemma. Jadi ada dilema yang dialami oleh si penemu, si inovator. Kenapa? Inovator, penemu ini pasti ngapain? Dia menemukan sesuatu yang baru dong, ya kan? Dia nemuin sesuatu yang baru. Dia juga punya temuan yang lama kan? Nah, yang baru ini kayaknya lebih canggih nih, kayaknya lebih bagus nih dari yang lama, kayaknya, ya kan? Tapi belum teruji dong. Yang lama udah teruji. Gimana ya? Saya mau pakai yang baru, yang lebih bagus, tapi belum teruji, atau pakai yang lama nggak canggih dibanding yang baru tapi udah teruji, mau yang mana? Dilema, itulah dilemanya. Jadi si dilema yang dialami oleh si OJK sama BI itu kan berbagai dimensi. Kalau tadi kan cuma masalah canggih atau masalah resiko, ini yang baru tadi kan kelihatan lebih canggih tapi nggak tahu kan, kita nggak tahu resikonya apa di sini. Resikonya misalnya apa ya? Oh ini cuma contoh, bukan berarti ini fakta, bukan berarti ini nyata. Ini cuma contoh, misalnya blockchain itu canggih banget, hebat ya kan? Tapi kita belum tahu, misalnya kejadiannya gini, saya mau transfer pakai blockchain, saya lagi ngetik-ngetik lagi transfer, tiba-tiba internet saya mati, atau lampu saya mati, atau notebook saya mati, apa yang terjadi dengan transaksi saya yang setengah jalan? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu gitu loh. Nah, itu yang belum tahu. Mungkin udah pernah dilakukan tes. Oh, kalau misalnya setengah jalan bisa, tapi kan permutasi kombinasi segala macam. Bisa jadi bukan setengah, bukan 0,5. Apa istilahnya, bukan setengah jalan, bukan 0,5. Kalau yang 0,4 gimana? Kalau yang 0,6 gimana? Kalau yang 0,1 gimana? Itu semua we never know. Kita nggak tahu. Makanya kenapa ini ada dilema. Dilema dari si inovator dalam hal ini. Innovators dilemma itu istilah ya, bukan berarti si BI sama OJK itu adalah penemu, tapi innovators dilemma yang dialami oleh si inovator itu makanya dibilang jadi satu kiasan. Jadi innovators dilemma ini yang dialami oleh si BI sama OJK. Ngeliat nih, oh fintech, pakai teknologi baru. Tapi aman nggak ya? Bagus nggak ya? Apa itunya? Nggak ada yang bisa jawab, ya kan? Karena itu harus dites baru kelihatan gitu. Nah, sistem hukum yang ada kesulitan untuk keep up dengan perkembangan digital yang cepat. Waktu itu kita bahas apa? Karena sistem hukum ini dibuat kapan? Mungkin abad 12, abad 10, boro-boro digital, elektronik pun belum ada. Jadi untuk keep up-nya itu kenapa dibilang susah? Saya kasih contoh yang gampang. Ya mungkin ini agak grim ya, agak gelap contohnya. Bullying. Cyberbullying. Kalau misalnya ini ada orang dibully di internet, terus dia bunuh diri, siapa yang salah? Siapa yang mau dihukum? Ya mungkin kita karena nggak kenal sama ya orang yang bunuh diri, kita cuma bilang, oh salah sendiri kenapa dia bunuh diri. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau misalnya itu adik kita gimana? Kakak kita gimana? Bapak gimana? Paman? Pasti marah, rese banget. Tapi masalahnya, hukum gimana? Kita bisa lihat di internet, si Anu ini waktu itu sebelum meninggal dibully berapa orang di internet. Kita bisa lihat nih, di Facebook, misalnya di Instagram, di YouTube, di mana dibully 50 orang. Oke, 50 orang. Mau dipanggil semua ke kantor polisi. Siapa yang salah dari 50 itu? Nggak ada hukumnya. Belum ada hukumnya. Benar, total semuanya itu bisa menyebabkan kesalahan, tapi di bagian mana dia menyebabkan kesalahan? Karena dia cuma tulis sesuatu, cuman mengakibatkan
apa ya, ya ini bahasa saya ya, bukan bahasa hukum ya, mengakibatkan kerugian mental ya, bukan kerugian material gitu. Di Burgerlijk Wetboek apa ya, hukum pidana itu ada, kalau misalnya kita menghina orang, itu kita bisa diproses hukum kalau orang yang dihina nggak terima gitu kan. Itu ada pencemaran nama baik atau apa namanya. Tapi apa ini bisa masuk ke sana? Oke, anggaplah dipaksain bisa masuk pencemaran nama baik. Dari 50 ini, siapa yang mau diproses? Apa semuanya? Ya namanya internet ya. Saya ngomongin 50 itu mungkin kecil. Kalau ternyata ada 100, kalau mau dirunut ada banyak. Jadi misalnya 50 itu yang ketangkap di minggu itu, seminggu sebelum dia meninggal. 50. Sekali lagi, kita nggak tahu yang bikin dia stres apa yang di seminggu terakhir atau mungkin di minggu sebelumnya udah numpuk. Kita nggak tahu kan. Kenapa? Ini saya kasih ilustrasi yang mudah-mudahan bisa menggambarkan walaupun agak-agak grim ya, again. Ini ada orang digebukin ya, parah dong. Dipukul, ditendang, di apa. Ini orang udah sekarat. Tiba-tiba ada satu orang yang terakhir. Dia nggak mukul, dia nggak ngebukin. Dia cuma sentil, tik. Orangnya meninggal. Yang salah siapa? Apa yang jentil yang salah? Kan kayaknya nggak masuk akal. Saya cuma jentik kok dia bisa meninggal. Tapi ini orang udah bonyok segala macam sampai dijentik gitu pun akhirnya jadi meninggal. Itu belum tahu nih hukumnya gimana. Yang jentik itu secara causality dia yang menyebabkan meninggal. Tapi secara biologis, secara apa, ya coba jentik under normal condition orang nggak meninggal. Tapi orang ini udah sedemikian bonyoknya dijentik terus langsung meninggal. Gimana hukumnya? Banyak hal yang kayak gitu. Itu saya cuma ngomongin hal yang bullying di dunia nyata yang tadi digebukin. Tadi kalau kita ngomongin bullying yang di internet yang udah lama kita nge-trace back ke belakang, walaupun kita bisa nge-trace jejak digital selalu ada, tapi how do we put it di hukum yang ada gitu, hukum yang teknologinya masih lama ini, gimana caranya? Itu tadi so many question, terlalu banyak itu. Kenapa? Saya boleh bilang nih ya, saya orang yang super bebal, yang jangankan cuma dibully, maksudnya secara internet, saya diejekin secara langsung pun kadang saya bukan cuman nggak apa-apa, saya kadang nggak nyadar aja gitu. Misalnya baru dibilangin orang baru, dia tuh kan ngeledekin lo, masa sih nggak ngerasa sih? Ya, jadi saya cuma mau bilang, saya orang yang bebel, saking bebelnya, saya tuh sering ke sosial media yang brutal, sengaja buat ngedebat. Entah karena ngedebat, saya pasti akan dihajar, didebat, dibully, di apa. Jadi Facebook atau apa, oke lah biasa, main apa adanya. Instagram oke lah, Facebook apa, WhatsApp atau apa. Tapi saya suka tuh main di mana? Di 9gag. Saya mau komen yang benar pasti dibully, mau komen yang salah dibully, mau diapain pun pasti kita saling membuli dan dibully gitu loh. Jadi saya itu ya bisa dibilang nyeleneh berarti ya. Tapi saya ngelihat harusnya logikanya kan saya bilang ini orang yang cuman dibully doang terus dia bunuh diri cemen. Tapi enggak, kita harus adil. Kenapa? Yang selalu saya berapa kali bilang, agama saya mengharuskan saya adil, entah saya mau atau enggak, tapi harus. Jadi kalian lihat kan dari attitude saya bahwa saya orangnya karena saya orangnya sangat-sangat bebal, harusnya saya cuek aja ngeliat cemen itu kenapa dia sampai bunuh diri. Cuman tetap hukum harus ada, walaupun hukum nanti di akhirat ada. Tapi kalau kita mau ngomongin hukum yang didesain dari nol sesuai dengan dunia digital ini, itu pun harus kita cater dong, ya kan? Ini orang yang meninggal karena nggak cuma satu. Kalau satu oke lah gitu kan, emang lemah. Ternyata ada 2, 3, 4, 10, banyak gitu loh yang meninggal karena dibully, meninggal karena bunuh diri karena dibully. Itu kan masalah gitu. Ini yang jadi apa tadi, innovators dilemma, karena apa, hukumnya itu memang didesain bukan di teknologi atau di keadaan sekarang.
Sekarang gini deh, abad ke-10, abad ke-8 kayaknya nggak ada gitu bully-bulian kan. Mungkin kalaupun ada bentuknya beda jauh gitu sama kita. Dulu yang bully mungkin cuman raja, cuman pangeran, udah selesai gitu loh. Yang sesama rakyat kita mah asik-asik aja gitu. Ya itu apa? Karena hukumnya itu kan dibuat dari zaman yang udah completely different, beda jauh. Oke. Sekarang kita lihat nih apa? Panduan penyelenggaraan digital perbankan. Jadi waktu itu ini sebenarnya lebih banyak apa sih kayak petunjuk kan. Oke, BOJK ngeluarin petunjuk nih kalau mau bikin penyelenggaraan digital perbankan kayak apa sih? Ada yang onsite, ada yang offsite, jenis digital branch apa sih? Ada yang KCP ya, kantor cabang digital, ada yang KK, kantor kas digital, ada yang gerai digital. Kalau bank asing cuman bisa buka, nggak bisa KCP, dia cuman bisa buka KK digital atau gerai digital gitu kan. Itu ada aturan-aturannya gitu. Kalau yang bisa buka cuman yang bank buku berapa ke atas gitu kan. Yang buku itu maksudnya apa? Bentuk usaha kegiatan umum, dia bawa bahasa gampangnya pokoknya banknya harus segede apa. Dia nggak bisa kalau bank yang cuman kecil doang buka KCP digital, nggak bakal bisa gitu kan. Oke, tata cara dan prosedurnya yang harus, untuk buka itu harus ada di dalam RBB, rencana bisnis banknya seperti apa. Dan nanti kalau mau buka harus ada penerapan manajemen risiko yang proper. Yang waktu itu harus ada pengamanan fisik sama yang nggak kalah penting, pengamanan logik. Maksudnya gimana? Oke, yang namanya duit harus disimpan di mana? Brankas, lemari besi kan. Tapi jangan mentang-mentang punya lemari besi, terus lemari besinya dipajang di lobi. Orang yang nggak niat pengen ngerampok juga jadi mikir, apa sih maksudnya naruh lemari besi dipajang di tengah orang banyak. Mungkin akhirnya jadi banyak yang nggak kepikiran, malah jadi trigger gitu, kepikir gitu kan. Pengamanan logik, taruh di mana? Di tempat yang tersembunyi, yang mungkin secara umum pun nggak susah kelihatan gitu, walaupun ada orang kepo gitu ya, celingak-celingukan, dia bukan perampok misalnya, cuman ada aja gitu kan, mak-mak atau siapa gitu kan yang kepo banget gitu, mau ke bank nggak? Nasabah juga bukan, ngapain itu, apa sih, ada apa sih gitu loh. Itu kenapa saya bilang banyak. Contoh yang paling gampang ini, kalian lagi nyetir di jalan, mau naik motor, mau naik mobil, ada kecelakaan di pinggir jalan, ada aja dong yang berhenti, banyak. Nolongin kagak, polisi bukan, berhenti, ngapa-ngapain. Ya mungkin dia mau ngambil video, mau apa, tapi intinya itu loh, orang kepo tuh banyak, yang nyebelin tuh banyak gitu. Maksudnya ya itu tadi saya bilang kan, bantuin enggak, malah bikin masalah. Karena apa? Mungkin yang ketabrak kakinya patah misalnya, dia nggak bisa berdiri, dia tiduran kan. Tiduran kan dia perlu napas, udara segar, dikerumunin orang, sesek kan. Gitu loh. Nolongin enggak, polisi juga bukan, nggak ngelancarin lalu lintas, nggak apa, malah bikin macet gitu. Gitu loh. Penerapan manajemen risiko TI yang logik. Terus apa? Business flow registrasi kayak gimana? Pertama harus apa, yang tadi saya bilang udah bisa fully online kan? Thanks to BTPN yang dia mulai mendobrak dengan bisa buka rekening fully online cuman dengan tatap muka lewat video call gitu. Jadi business flow-nya perlu apa? Ntar perlu apa namanya? NPWP, KTP, ntar perlu tanda tangan apa bahwa nanti username ini akan dipakai buat transaksi bla bla bla, yang kayak gitu-gitu loh. Oke. Sekarang tinggal dua yang terakhir. Kita lihat digital blueprints industri perbankan itu kayak apa. Nah, kita udah lihat nih bahwa si OJK pengennya fintech dan bank itu hidup bareng ya, rukun ya, bukan cuma hidup bareng, rukun kan, saling menunjang. Karena apa? Pengen makanya kenapa si neobank nggak boleh masuk. Jadi dibikin supaya perannya beda nih. Fintech di pembayaran, ntar bank di bagian apa. Jadi supaya saling mengisi, saling bisa berkesinambungan. Jadi dua-duanya karena perannya beda bisa saling melengkapi. Karena kan kalau misalnya neobank mau boleh masuk, itu kan berarti ada yang perannya sama kan. Ini fintech sama bank ada yang perannya benar-benar sama. Berantem, itu nggak bisa dihindarin.
Mungkin itu adalah tujuannya kenapa neobank nggak boleh masuk, supaya karena si OJK pengen supaya fintech sama bank ini live in harmony, hidupnya harmonis, berdampingan gitu kan. Ya perbankan di masa depan akan syarat dengan fitur digital. Oke lah ya, iya pasti. Tapi tadi kita bilang kan, saya bilang bahwa oke fitur digital, tapi bukan berarti itu vital. Karena apa? Yang tadi contoh saya dengan di Dirut BNI udah ngelihat bahwa oh ini cabang tutup, oke kita harus go digital semua. Enggak, bukan itu. Betul fitur digital itu pasti banyak, tapi yang penting adalah mindset becoming agile bank. Must be an agile bank. Harus jadi agile. Lending perbankan yang berikutnya, lending perbankan akan menghadapi tantangan dari peer-to-peer lending sama crowdfunding. Nah, kita udah bahas di tugas kan, ternyata peer-to-peer lending, walaupun tadinya dibilang ancaman, tapi bank malah ikutan main di situ. Wah, dua-duanya senang dong. Fintechnya senang, bank bisa masuk, bank punya banyak duit, bank senang bisa nyalurin kredit ke sana. Ya enggak? Oke, yang terakhir, kita lihat apa nih? Di sini, ini adalah kesimpulannya nanti bank itu akan seperti apa? Bank akan embedded dalam kegiatan sehari-hari kapan saja, di mana saja, real time. Itu intinya ya, contextual dan real time. Jadi udah nggak ada produk lagi, udah nggak ada cabang lagi, semua udah masuk ke dalam kehidupan orang masing-masing, dan kebutuhan tiap orang beda itu akan dilayanin oleh AI sama komputer. Karena orang butuh duitnya beda, sama-sama karyawan di mana nih? Karyawan di Bank Mandiri. Butuh duitnya beda walaupun sama-sama gajian tanggal 25 misalnya. Butuh duitnya beda. Yang satu mungkin duitnya masih ada, yang satu di tanggal 10 udah habis, yang satu tanggal 10 masih banyak. Beda, ya kan? Yang waktu itu saya kasih contoh apa? Saya kembar siam, benar-benar identik, semuanya full sama, tapi saat ini kebutuhannya pasti beda. Saya sama dia pasti beda. Itu yang bisa dibilang nggak mungkin gitu. Udah kembar identik, skill sama, skill komputer, skill semua sama, muka sama, apa sama, tetap pasti kebutuhannya akan berbeda. Makanya kenapa udah nggak bisa tawar-tawarin produk dipaksa. Oh nggak pak, ini mumpung loh, mumpung lagi apa, gratis iuran tahunan misalnya gitu kan. Wah mumpung pak ini bunganya lagi bagus gitu. Atau pak ini ada KTA 500 juta pak, ini kita bisa ambil, bisa over kredit apalah gitu kan. Kalau lagi nggak butuh gimana, masa dipaksa ya kan? Nanti dong pas butuh gitu. Itu intinya kan. Karena sekarang kita udah tahu, walaupun ya neobank kan belum masuk pak, kita nggak tahu kayak gimana yang namanya apa kebutuhan kontekstual ini. Oke, kalian udah lihat di kuliah saya, kalian udah lihat contohnya, kalian udah lihat di siapa, Credit Cabbage, kalian udah lihat di mana, Credit Karma. Bahkan itu kalaupun mau lihat sendiri di YouTube ada gitu loh ininya. Kita lihat di dunia luar, oh udah bisa tuh ya kayak gini. Pertanyaan berikutnya kan tinggal, di kita kapan ya? Di kita bisa nggak ya? Kayak gitu kan? Karena apa? Dulu pas zaman awal e-commerce kan sama kayak gitu. Waktu pertama kali orang pakai virtual account kan nggak langsung dong, nggak langsung orang semua tiba-tiba langsung pakai. Pasti banyak yang skeptis. Aman nggak ya? Anu nggak ya? Anu nggak ya? Tapi begitu ternyata lihat udah bagus, langsung dipakai. Orang akhirnya pakai virtual account semua. Bank nawar-nawarin pakai transfer biasa nih, bayar 7.000, diledekin kan sama iklannya si itu Kredivo atau apa itu ya. Ya transfer bayar 7.000, mendingan pakai virtual account bayar cuma 1.000 gitu loh. Ya kan, kita udah lihat alternatifnya udah ada. Bank nggak bisa lagi bilang, oh kita 7.000 tapi kan aman. Lah virtual account pakai lu juga, pakai bank juga bisa kok, sama-sama aman, cuma 1.000. Nah, ya kan? Bisa dia ceritanya di iklan itu apa? Dia nikah lah, dia apa? Pokoknya intinya jadi sultan gitu kan? Ya walaupun oke itu exaggerating banget teman. Intinya 7.000 dibanding 1.000 gitu loh. Walaupun nilainya kecil ya, cuma 6.000 perak selisih ya, tapi kalau kita bisa bilang apa? Sepertujuhnya. Atau kita bisa bilang misalnya kalau orang yang kayak saya gitu, yang belanjanya selalu lewat internet, berasa loh
Sebulan misalnya belanja 10 kali, selisih 6.000, 60.000. Ya kan? Oh banget berasanya. Oke, kita udah lihat ininya, alternatifnya. Kalau misalnya belum, ya banknya tinggal bilang kan, itu kan teori, itu kan angan-angan. Enggak, ini udah ada gitu loh. Pilihannya udah ada, udah di depan mata, udah dirasakan. Walaupun bukan oleh kita, misalnya oleh teman kita. Udah bisa tuh transfer virtual account, aman kok, dia udah transaksi, udah 10 kali, udah sebulan, udah setahun, enggak masalah. Oke? Nah sekarang, ini rangkuman kuliahnya udah selesai, tapi di sini saya pengen sedikit ngebahas bahwa tadi kita ngomongin design thinking. Jadi saya itu kalau pengen menyuruh orang melakukan sesuatu, itu saya harus pastikan bahwa saya juga sudah melakukannya. Dengan begitu saya nggak stres. Jadi makanya kalau kalian lihat nih, saya badannya gendut gitu, saya nggak akan nyuruh kalian untuk olahraga atau untuk makan yang proper atau apa. Kenapa? Saya juga enggak. Saya juga misalnya orangnya, enggak gym rat gitu, enggak orang yang olahraga minded atau apa. Makanya juga saya nggak akan ngawarin, nggak akan nyuruh gitu. Karena saya cuma mau nyuruh orang sesuatu yang memang saya lakuin. Design thinking ini saya udah lakuin spesifik di kuliah ini. Jadi prosesnya design thinking itu apa? Kita mendefinisikan problemnya apa, empathize, ideate, prototype, bikin prototype untuk dites gitu kan. Jadi yang tadi saya udah sempat singgung masalah thinking outside the box. Kita bukan cuma outside, inside the box, at the box, outside the box, far from the box, anything, any kind itu kita pertimbangkan. Dan yang selalu waktu itu saya omongin masalah omni channel. Jadi saya mau bilang dulu di sini, kalau kalian ingat-ingat dulu pertemuan kita yang pertama, saya waktu itu karena saya agak blank ya, maksudnya apalagi ngajar online. Walaupun dulu saya sering di IT gitu kan, tapi kan nggak seperti ngajar online full kayak gini. Saya waktu itu masih blank. Oke, waktu itu kita pakai Google Meet dengan fitur presentation gitu kan. Ternyata itu banyak kekurangan, terutama kalau saya mau menunjukkan video. Itu agak susah, bahkan nge-lag gitu loh, banyak ininya, banyak clippingnya, banyak suaranya jelek, gambarnya patah-patah segala macam. Akhirnya saya berusaha pakai Google Slide for video. Saya pakai nampilinnya bukan dari PowerPoint di lokal saya, tapi di Google Slide. Saya upload dulu ke Google Slide, terus saya tunjukin Google Slide dan videonya bisa di sana. Tapi tetap itu makan bandwidth. Di pertemuan kuliah kita yang ketiga, waktu kita ngebahas Oscar Health, itu saya kelebihan waktu. Kalau nggak salah ya, kita misalnya waktu 100 menit, saya kelebihan waktu, makanya saya pakai timer untuk ngingetin saya bahwa, nggak boleh kelebihan. Bukan apa-apa, saya sih nggak masalah kelebihan, tapi kan saya harus tahu bahwa kalian sesudah ini mungkin ada kuliah lain yang nggak boleh telat. Saya nggak adil terhadap kalian ataupun terhadap dosen yang berikutnya kalau sampai telat. Makanya saya pakai timer. Berikutnya, makanya saya waktu itu pernah bilang, saya mau coba pakai OBS, Open Broadcast Software, pakai audio plugin. Ini jadi penting karena apa? Kalau kalian mau lihat, jadi waktu itu, waktu kuliah pertama, saya sempat pakai built-in mic. Jadi, suaranya kayak apa? Suaranya kayak gini. Ini dari built-in mic saya. Jadi si built-in mic ini ya, mohon maaf ya, suaranya pasti berantakan lah ya, jelek dibanding dengan yang sekarang. Tapi waktu itu saya sempat pakai built-in mic ini. Oke, saya matiin. Kemudian saya pakai apa? Saya pakai mic dari handphone. Karena apa? Saya tahu mic dari handphone tuh bagus. Memang bagus. Di pertemuan kedua kalau nggak salah, bagus banget. Tapi apa? Workflow saya jadi panjang. Jadi saya harus video, ntar disinkronis sama audio, disatuin lagi. Akhirnya jadi lama. Saya mau ngupload suara sama gambar, sama video jadi lama. Akhirnya saya pakai yang saya cari waktu itu. Sempat saya cari di internet. Apa sih mic yang bagus, sampai saya ketemu ini. Ini adalah
ya mic yang lumayan ngetop lah ya di kalangan para YouTuber. Tavware BM800 ini murah meriah gitu ya, nggak terlalu mahal, dan memang ini bisa dibilang lumayan gitu mic-nya, cukup bagus. Tapi di sini ada masalah. Kalau kalian waktu itu ingat, bentar ya, itu adalah di pertemuan ke eh, sebentar, kedua atau kedua kalau saya nggak salah ya, di pertemuan kedua. Jadi sebentar, ini di pertemuan kedua itu, terus ini sama kayak yang tadi, yang buat foto ngaku, oh enggak, ini saya mungkin salah, apa ya, dia ngeles lah ya, oh ini double exposure bla 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 segala macam. Tapi ada satu orang lagi yang bilang enggak, ini emang beneran, kita emang sengaja mau ngeprank. Oke. Dari yang tadi kalian dengar, mic condenser si Tavware ini nggak jelek, cuman ini mic condenser. Masalahnya apa? Kualitas suara bagus, tapi mic condenser itu didesain buat di studio, buat di ruangan yang kedap suara. Jadi tadi kalian dengar ada suara jam saya yang agak jauh, itu kedengeran deket gitu loh, kedengeran deket. Oke. Itu waktu itu pakai si BM 800 gitu ya. Nah, terus kalau kalian yang suka sama grup band Korea atau apa, itu saya sempet pakai ini. Ini sebenarnya mic-nya bagus, Sennheiser mic ini bagus ya. Ininya juga hampir nggak kelihatan nih kan mic-nya. Bentar ya. Ini suaranya dari si Sennheiser ini sebenarnya nggak jelek, bahkan keras dia ya, bagus. Cuman masalahnya itu adalah, sebentar saya matiin Sennheiser. Saya akan pakai lagi mic yang biasa dipakai. Jadi karena kita ngajar, ini dua arah. Saya harus dengerin kalian, kalian dengerin saya. Kalau tadi itu cocoknya cuman buat yang searah kayak YouTuber gitu. Karena apa? Begitu ada suara dari desktop masuk, ngefit ke dia, jadi looping, jadi jelek. Akhirnya makanya kenapa saya pakai ini sekarang. Pakai Philips headset. Harganya nggak terlalu mahal. Bahkan harganya masih di bawah 400.000. Dan saya yakin ini suaranya nggak, kalian jangan bayangin kayak kayak si Rode atau Vivin atau apa gitu ya. Eh, atau kayak Audio Technica gitu. Enggak, ini sebenarnya suaranya ya proper lah. Jadi suaranya biasa, tapi itu banyak tertolong dengan audio pluginnya si OBS. Dan di sini waktu itu kalau kalian ingat, saya pernah itu pakai ini. Awalnya itu kan saya cuman pakai integrated kamera kayak gini kan. Dan memang di sini hasilnya jauh dari proper ya, masih jelek banget itu hasilnya. Pakai integrated kamera, terus kemudian saya pakai wireless kamera. Tapi wireless kamera itu dia banyak makan bandwidth, jelek. Akhirnya saya pakai kabel supaya dia tetap kayak gini, cukup bagus gitu untuk ininya. Gerakan itu agak smooth, bisa dibilang 30 fps lah, walaupun nggak kayak gaming gitu ya, nggak bagus banget. Oke. Berikutnya saya pakai Jitsi. Kenapa? Karena waktu itu kalian pasti pernah inget kan yang kita telat berapa lama? Karena apa? Saya nggak bisa masuk ke Google Meet. Akhirnya saya putusin supaya lebih reliable, saya pakai Jitsi. Walaupun hari ini ternyata saya juga agak bingung ya kenapa dia agak-agak. Karena kemarin-kemarin selama berapa kali kita pakai nggak ada masalah. Cuman ya itu mungkin karena banyak yang pakai atau gimana, saya juga nggak tahu. Berikutnya saya pakai proper lighting sama green screen. Jadi ini kalau untuk kalian yang misalnya nanti gitu ya mau jadi YouTuber atau gimana. Karena saya sendiri juga belajar ini. Di kuliah kita dari pertemuan pertama sampai sekarang itu saya banyak belajar. Bahwa ternyata kamera itu nggak terlalu penting. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, oh YouTuber ya pakai kamera apa? Itu pertanyaan salah. Kamera pakai handphone aja, kayak saya ini handphone. Dan ini bukan handphone yang canggih. Ini handphone Xiaomi Mi A2. Ini handphone udah berapa tahun? Udah lama banget. Mungkin dari 2015 ya. Bahkan tahun 2015 pun ini bukan handphone kelas atas, menengah gitu. Tapi
Bisa bagus dengan apa? Proper lighting, dengan green screen. Jadi kalau kalian pengen lihat itu dulu apa setupnya saya seperti apa, nanti saya akan kasih lihat. Nah, di sini saya juga ngasih yang tadi saya bilang apa? Opti channel sama omni channel. Jadi tiap kuliah semuanya, karena saya pikir kalian berhak untuk mendapatkannya, karena itu adalah hak kalian gitu ya. Jadi mau ditonton full videonya bisa lewat YouTube. Karena apa? Dulu saya udah pernah kan, saya ngeluh ke kalian, saya mau upload tapi nggak bisa 700 mega. Kalau nggak salah dibatasi cuma 500. Sementara file kuliah ini makin gede, makin banyak. Saya pikir, jadi saya tuh taruh di YouTube bukan karena pengen di monetize, di apa nyari iklan, enggak. Karena saya pikirnya simpel aja. Harddisk gue penuh. Taruh mana nih? Kalau cuma taruh, awalnya kan taruh di Dropbox, di Google Drive. Cuman ya udahlah sekalian kalau biar anak-anak mau nonton taruh aja di sini. Jadi saya pikir kayak waktu itu kan saya bilang mungkin orang ada yang udah download presentasi saya, udah download audio, tapi dia lagi pergi kemana, mobile, yang dia bawa apa, pasti dia bawa handphone kan, bisa lihat langsung audio sama video dalam bentuk YouTube. Yang berikutnya bisa audio dalam video itu, audio video apa dan PowerPoint itu kan saya juga taruh di mana? Ada di Dropbox sama ada di e-kampus. Jadi kalau misalnya e-kampusnya bermasalah Pak, di Dropbox ada. Ya udah lihat di YouTube. Nggak mungkin lah YouTube itu down. Ya saya nggak tahu. Mungkin pernah dulu, tapi yang so far sekarang sih hampir bisa dibilang YouTube nggak pernah down. Kalau misalnya mau ini, Pak, pakai datanya nggak ada. Ya udah, kalau kayak gitu sih agak susah ya. Tinggal datang aja ke WiFi yang dekat-dekat. Misalnya banyak kan sekarang WiFi gratis. Bahkan kalau misalnya kalian nggak tahu, itu ada aplikasi yang nge-scan WiFi di sekitar kita mana yang gratis. Bahkan ya ini agak-agak nakal ya. Bahkan dia bisa tahu WiFi yang nggak gratis ini passwordnya apa ya, tapi itu jangan dibahas secara detail lah ya. Tapi intinya nggak ada alasan gitu, maksudnya wah kalau YouTube kan pakai data, enggak lah, tinggal pakai WiFi siapa Pak, saya nggak punya. Ini yang tadi saya bilang, tapi saya nggak bisa bilang detail caranya. Oke, nah ini yang berikutnya, ini yang tadi saya bilang, saya itu pakai cuma notebook ya, notebook yang keluaran tahun berapa ini, udah lama banget notebook ya, ThinkPad X230. Dan waktu itu saya sempat pakai standing dual display. Ini buat apa? Buat nanti ke depannya saya merencanakan kalau saya mau ngomong nggak cuman setengah badan, misalnya satu body full, saya berdiri, saya pakai dual display supaya nanti di latar belakang itu full, misalnya untuk presentasi atau untuk apa, kayak untuk kuliah umum. Kurang lebih kayak gitu. Ini BM800-nya dan ini tripodnya, dan tripod ini adalah tripod dari tahun 70-an. Ini tripodnya bapak saya. Jadi surprisingly ini masih bekerja dengan bagus banget. Jadi ini tripod hampir seumur saya. Ini tripod ya mungkin bentuknya jadul banget ya, cuman masih bagus sampai sekarang ya, karena kan dari aluminium ya, nggak ada yang karatan, nggak ada yang apa. Everything runs perfectly well. Nah, terus yang tadi saya bilang bahwa berikutnya, ini kan saya pakai green screen ya. Terus dual display itu yang tadi saya bilang ada di sini, uploading semua ke e-kampus. Ya, saya mungkin kalian ada yang udah tahu, ada yang belum, bahwa saya penggemar kopi, bahkan saya juga jualan kopi. Nah, di sini itu saya juga udah mulai belajar dari YouTube. Oh, ternyata proper lighting itu perlu. Terus juga saya akhirnya mulai pakai Philips headset. Nah, akhirnya karena kalau kalian sempat waktu itu dengar di kuliah saya yang keempat ya atau kelima, itu karena anak saya masih kecil. Waktu itu dia lagi ngundang temen, itu di ruang tamu. Dia main benar-benar pas di samping. Wah, namanya anak kecil dong, teriak, suaranya melengking kan, kenceng. Akhirnya saya pindah mobile, saya pindah ke kamar dengan harapan bisa lebih terisolasi suaranya. Tapi di sini saya udah pakai headset. Saya tetap pakai dual display, proper lighting, sama kopi ya tetap ada. Nah, yang tadi saya bilang, wah Pak, green screen kan mahal. Enggak, saya pakai green screen ya Pak. Coba lihat, itu di bawah kasur kan. Itu spray hijau. Ya spray, karena kebetulan saya punya, bukan berarti Pak spray kan mahal juga. Ya karena saya punya. Kalau enggak ya mungkin kalian bisa beli green screen Spunbond apa yang mungkin 11.000 per meter. Tapi ternyata green screen itu memang
pengaruh banget. Ya itu hal yang baru buat saya. Maksudnya walaupun saya orang IT, walaupun saya misalnya udah umur sekian, tapi banyak hal itu yang bisa kita pelajari dan itu menarik gitu. Makanya mungkin karena emang saya mikirnya secara sadar nggak sadar, saya udah mikir secara design thinking dan sekarang saya menunjukkan kepada kalian bahwa berpikir design thinking itu fun gitu loh. Bahwa nggak perlu takut kayak orang bank, orang direktur bank atau apa, karena wah kita berarti capek dong harus mikirin semua apa segala macam. Enggak, that could be fun. Trigger kalau saya ini yang gampang contohnya di sini cuma satu. Saya pengen melakukan semua itu dengan biaya semurah mungkin, ya kan? Semua pasti suka. Kalau udah ngomongin efisien, murah, siapa sih yang nggak suka? Karena trigger saya cuma itu. Saya beli BM 800, saya beli apa karena ini kan murah banget nih. Kalau kalian tinggal cari Tokopedia harganya berapa, transparan dong. Ini semua murah gitu loh, nggak ada yang mahal. Saya bukan pakai lighting ini, saya bukan pakai Godox ya, saya cuma pakai Ulanzi gitu loh. Yang ini harganya cuma berapa ratus ribu, 200-an sekian gitu. Green screen nggak pakai. Itu intinya. Oke. Nah sekarang saya pengen minta input dari kalian. Tapi, nah sekarang gini intinya. Saya bingung, bukan apa-apa. Saya dari awal, karena kan saya ini bukan dosen berpengalaman ngajar puluhan tahun, belasan, enggak. Saya orang IT. Awalnya saya berusaha pakai banyak video, animasi, tapi terbentur di masalah apa? Di masalah bandwidth, di masalah ini. Walaupun pakai OBS sudah bisa, cuma saya tetap berpikir. Saya mikirnya apa? Apa ini mau dibuat kayak kuliah di kelas yang selalu interaksi, atau ini mau dibuat kayak YouTube? Interaksi cuma searah, kalian bisa dengerin lagi ulang-ulang. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal lewat online, lewat apa, media atau apa. Tapi again, saya bisa salah, I could be wrong gitu loh. Makanya saya pengen dapat input dari kalian. Sebentar. Satria, mana Satria? Halo Satria. Di sini yang siapa ya? Kemarin yang paling tinggi siapa sih? Manajemen. Tasya mana Tasya? Tasya. Ini Tasya bukan? Tasya Vanselian. Halo. Tasya? Halo. 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 Tasya ada nggak? Iya, Pak. Tasya, saya mau tanya dong. Kalau menurut kamu selama ini dari kuliah saya, apa yang kurang? Apa yang bisa disempurnakan? Apa yang bisa ditambah? Pak, sinyalnya jelek kayaknya itu, Pak. Hah? Sinyalnya jelek ya? Sinyalnya si Tasya mungkin, Pak. Oh, sorry. Sinyalnya Tasya ya. Siapa kalau gitu? Ya udah kamu aja. Kamu sinyalnya bagus kayaknya. Kalau menurut kamu apa yang kurang? Iya, Pak. Kalau menurut kamu apa yang kurang dari kuliah saya Kalau selama ini? menurut saya, Ya. mungkin ya itu, Pak, sinyal dari Bapak yang terkadang karena mungkin pakai animasi itu, mungkin yang bikin kadang suka putus-putus aja gitu, Pak. Betul. Makanya itu. Jadi saya memang niatnya pengen pakai kan, karena ada beberapa hal yang kayaknya lebih bagus pakai video atau animasi. Memang akhirnya itu makan bandwidth gitu. Makanya di kesini-sini kalau nggak salah itu kan saya cuma pakai waktu di inovasi fintech atau apa segala macam. Tapi pas di pertemuan ke-9 ke atas, saya udah mulai ngurangin, nggak pakai gitu loh animasi. Jadi bahkan di OBS pun saya udah nggak pakai gitu loh animasi. Makanya saya tadinya ini mikirnya karena pengen kayak di YouTube, karena gini, ini saya buka sedikit rencana saya ke depan ya. Kalau memang kita pakai Jitsi, pakai Google Meet itu mungkin bandwidthnya terbatas ya, namanya juga gratis ya kan. Saya lagi mikir kalau misalnya nanti proses belajar mengajar ke depannya pakai apa? YouTube Live. Karena di YouTube Live
Ya memang kekurangannya apa? Orang nggak bisa di absen gitu. Absennya cuma bisa nanti di e-kampus karena di situ nggak ada absen kan. Namanya juga YouTube Live. Tapi kelebihannya apa? Bandwidth nggak terbatas. Ya seperti kalau misalnya selama ini kalian bisa nonton video di YouTube nggak masalah, di YouTube Live nggak akan masalah gitu. Karena bandwidth kita berdua nggak di-sharing. Kalau sekarang di Jitsi, bandwidth saya sama kalian di-sharing berdua. Kalau nanti itu cuma sesuai dari kalian selama ini nonton YouTube bagus nggak? Kalau bagus, fine pakai YouTube Live. Itu dia masalahnya. Makanya saya agak agak uh, 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 dilema ya, inovators dilema. Di satu pihak saya pengen pakai animasi sama video supaya menarik, tapi saya juga tahu ini berapa kali ya, kalau nggak salah 2 kali di 2 pertemuan ini jelek banget bandwidthnya. Itu saya bingung juga. Cuman ya oke lah, betul yang kamu bilang itu betul. Makanya kenapa akhirnya saya ngurangin. Cuman saya sempet kepikiran kalau saya pakai YouTube Live ini pasti nggak masalah. Cuman saya nggak tahu nih boleh apa enggaknya ya di kampus. Tapi anyway, iya itu tadi ininya saya sedikit. Nah, ini ada satu lagi yang saya nggak tahu ini nyeleneh apa enggak ya. Saya udah praktekin itu di tugas kalian yang kedua. Tugas kalian yang kedua itu akhirnya saya pakai jadi bahan untuk kuliah berikutnya. Jadi nanti ini baru plan saya kalau misalnya saya nanti ngajar lagi untuk kelas berikutnya ya. Ini bukan buat kalian kok, tenang aja. Jadi tugas pasti nanti akan banyak, tapi tugas sekarang itu akan jadi bahan kuliah minggu depan. Tugas minggu depan, bahan kuliah minggu depannya lagi. Jadi mungkin nanti orang akan bilang kan, oh Pak Yudi males nih bikin materi. Enggak, ini buktinya satu tahun ajaran itu saya bikin full semuanya. Tapi kenapa? Saya cuma pengen cari, ya itu tadi apa? Agile. Kita selalu mikir, selalu ada yang bisa disempurnain. Saya yakin selalu ada yang bisa disempurnain. Apapun itu. Ya itu tadi, nggak selalu hasilnya bagus. Tapi kita cari mana yang lebih bagus, mana yang lebih bagus. Ya kalian tadi lihat sendiri, saya punya mic nggak satu gitu loh. Saya nyoba-nyoba, bahkan sekarang ini kan orang mikir, oh udah Pak beli aja Sennheiser, mahal pasti bagus. Ternyata belum tentu gitu. Ini bahkan pakai Philips yang yang harganya 300 sekian ribu bahkan udah cukup gitu loh. Karena apa? Saya juga baru tahu nih, yang penting di dalam interaksi video itu suara nomor 1. Walaupun gambar bagus, kalau suara jelek itu nggak akan didengerin orang. Sekali, 2 kali orang tahan, 3 kali udah. Kalau di YouTube itu udah akan ditinggalin. Kenapa? Suara itu penting banget. Makanya akhirnya saya berapa kali ganti-ganti mic itu kan. Dan ternyata video pun nggak penting. Yang penting apa? Lighting. Itu banyak. Saya belajar banyak itu. Saya belajar banyak dari orang di YouTube, dari YouTuber, dari siapa. Karena apa? Saya juga baru gitu loh untuk masalah pembelajaran jarak jauh ini kan. Kalau untuk ngajar langsung, aduh itu mah udah gampang, udah berdiri. Ya kalian tahu sendiri, saya nggak ada kesulitan sama masalah ngomong gitu loh. Kalau cobaan, karena saya sendiri jadi trainer dulu kan. Waktu di kantor saya itu saya jadi trainer. Bahkan dulu di bank pun saya jadi trainer gitu. Saya nggak masalah. Cuman untuk hal yang pembelajaran jarak jauh, ini kita semua baru. Karena pandemi ini, kita nggak tahu ini yang bagus kayak gimana. Makanya saya pikir, bisa nggak ya kayak gini? Oh ternyata pakai video, waduh bandwidthnya jelek. Oke, kita nggak pakai video. Oke, kita pakai OBS gimana, pakai ini gimana. Gitu loh. Oke, nah sekarang ini saya mau ingetin lagi. Karena waktu itu saya udah pernah ingetin ya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian udah sampai sini, pasti kalian tahu kebiasaan saya. Apa ya? Saya tuh bukan orang yang pintar. Jadi makanya saya suka mengulang-ulang. Karena saya tuh belajar juga gitu. Saya nggak bisa sekali belajar langsung inget tuh nggak bisa. Karena ya itu tadi, saya bukan orang yang pintar. Makanya saya kagum gitu ngeliat kalau orang pintar tuh kan kayak siapa yang dapat nilainya bagus. Saya tuh beneran suka. Karena apa? Saya tuh suka mengulang-ulang. Karena saya bukan orang yang pintar. Makanya saya bilang apa? Masalah hyper connected consumer. Oh mungkin kalian udah bosan kali gitu kan negara ini apa? Karena dengan repetition itu mungkin bisa berefek kepada orang yang kayak saya. Karena dari kalian nih ada yang pintar, tapi kan di dalam satu kelas itu ada distribusi normal namanya. Oh ada yang pintar banget, ada yang biasa, ada yang apa rajin, ada yang enggak gitu. Saya sebagai dosen tuh harus mengcater semuanya, harus bisa tanda kutip melayani semuanya. Makanya kenapa ini saya ulang lagi di Google Form.
nanti ya, format ujian akhir, itu ada pilihan ganda. Pilihan ganda, tahu dong, A, B, C, D, E. Yang benar pilihannya cuma satu. Kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C, kalau nggak C ya D, kalau nggak D ya E. Tapi ada soal model baru ini. Apa itu? Checkbox. Jadi checkbox gimana? Checkbox ada 5 nih. Kalau tadi kan cuma satu alternatifnya kan. Kalau nggak A, B, dan seterusnya. Tapi kalau checkbox nggak. Yang benar bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5-5-nya benar. Itu checkbox. Oke? Itu aja yang beda. Kalau yang lain sama semua soal, urutan soal dan jawaban akan diacak. Oke. Sekarang kalau kayak UTS kemarin 50 soal 100 menit. Itu belum standar internasional. Kalau sekarang udah standar internasional 100 soal 100 menit. Jadi dan seperti biasa Google Form itu punyanya Google. Google itu adalah fintech, big tech, bukan fintech. Big tech. Dia besar dan dia udah mengetes semua ini harusnya bisa berjalan proper, dan memang bisa berjalan proper kalau bebannya nggak berat. Jadi kalau misalnya kalian pakai komputer, pakai notebook, RAM-nya cuma 2 GB atau mungkin cuma 4 GB tapi kalian pakai Chrome, tab-nya banyak atau gimana, terus ntar tiba-tiba crash, itu bukan dari Google Form ya. Gitu. Jadi jangan buka materi banyak-banyak atau apa. Karena apa? Karena pertama waktunya nggak cukup, walaupun kalian gesit apapun pakai Ctrl V gitu ya misalnya, tenang aja. Saya tahu. Kenapa? Saya itu juga bandel dulu. Makanya sekarang gini deh, kalau saya bilang saya nggak pintar mungkin kalian nggak percaya, tapi saya bandel. Jadi orang bandel nggak mungkin lah pintar-pintar, ya kayak gitulah. Tapi intinya saya juga tahu gitu. Oh, kenapa? Saya misalnya pas lagi bikin ini, saya lagi bikin soal, saya juga kepikiran kalau gue jadi mahasiswa gimana ya? Oh, pakai ini, Ctrl V atau apa gitu kan ya? Ctrl V atau apa? Walaupun mungkin ada dari kalian juga yang berusaha untuk pakai WhatsApp call atau mungkin WhatsApp biasa atau apa gitu ya. Itu waktunya nggak cukup. Saya nggak bilang itu boleh atau nggak. Walaupun memang harusnya nggak boleh. Cuman gimana kita bisa enforce? Nggak bisa dong. Kalau misalnya ini ujian langsung di kelas, gampang kan? Wah, ya waktunya udah habis. Ya waktunya udah habis. Oh, kertasnya dikumpulin langsung kan? Kalau ini kan nggak bisa. Jadinya yang bisa saya lakuin untuk enforce-nya itu adalah sebagai berikut. Jadi soal ini masih sama, didesain untuk menguji pemahaman. Pastikan hanya membuka browser tanpa aplikasi lain yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya crash itu bukan salah Google Form apa siapanya, mungkin kalian buka terlalu banyak aplikasi, atau mungkin saya nggak tahu, misalnya Windows kalian nggak diupdate atau apa gitu. Tapi so far kalau Windows nggak diupdate, pasti kemarin-kemarin kalian sudah pernah ngalamin masalah dengan komputer kalian gitu. Pastikan hanya buka browser tanpa aplikasi lain yang nggak perlu, dan nggak perlu buka lebih dari 1 Google ID. Oke lah, karena apa? Saya juga tahu ini. Saya bisa kepikiran, oh buka 1 buat ngeliatin soalnya, tapi toh diliatin soalnya, begitu dikerjain kan nggak kelihatan yang benar yang mana. Karena by default di Google begitu kerjain dikasih tahu kan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tapi itu saya nggak bikin default. Jadinya kalaupun dikerjain nggak kelihatan yang salah yang benar yang mana. Jadi kalaupun mau dibuka 2 nih, karena saya juga ada kepikiran. Kalau misalnya itu kan saya bilang kalau saya jadi mahasiswa gimana ya? Oh misalnya nih buka 2, pakai Google ID-nya 2, karena kan untuk masuk harus pakai Google ID. Yang satu, wah buat ngeliat soal. Oh yang satu buat nyari apa? Again, waktunya nggak akan cukup. Karena 100 soal ini saya nggak cuman buat, ya mungkin ini bisa dibilang saya kurang kerjaan. 100 soal ini saya ngetes ngerjain nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali. Bayangin 100 soal ini saya ngetes ngerjain lagi. Pertama saya harus ngetes, oh ini terlalu gampang kayaknya nggak ya? Coba lagi. Wah ini terlalu susah nggak ya? Karena saya juga nggak boleh dong terlalu mentang-mentang, ya saya dosen, saya orang IT, saya tahu semuanya. Tapi akan sangat nggak adil, wah kasih soal yang susah banget gitu, sampai misalnya kalian nggak bisa sama sekali. Itu nanti akan ada saatnya, tapi bukan sekarang. Jadi makanya kenapa saya sendiri ngulang-ngulang. Cobain 100. Bayangin ya 100 itu saya ulang-ulang berkali-kali. Mungkin orang rumah sampai bosan kali. Ini kan papa yang bikin. Iya, ngapain dikerjain terus? Ya gitulah. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah sekarang ini yang tadi saya bilang, gimana saya mengenforce-nya? Kalau di kelas gampang. Sekarang yang bisa saya lakuin cuman seperti ini. Karena waktu itu saya udah pernah coba dan itu sedikit ada masalah. Ya namanya juga saya pakai plugin yang gratisan. Langsung saya cut off, ternyata itu banyak errornya.
sekarang nggak akan saya cut off. Form submission di atas 100 menit tetap bisa, nggak akan dijagain. Tapi ya itu tadi, akan ada pengurangan 1 poin tiap 1 menit di atas dari 100 menit yang dianggarkan. Kalau nanti kelamaan, terlalu lama sampai pengurangnya gede banget, yang nilai nggak akan minus tapi jadi E. Contohnya seperti apa? Contohnya nih begini. Ini adalah dari UAS yang kemarin ya. Itu form submission itu kelihatan tanggal sampai jamnya. Jadi di contoh ini anggaplah maksimal waktu yang dianggarkan adalah sampai dengan jam 3 PM ya. Berarti dari Tasya sampai Deandra itu nggak masalah, dia masih dikurang dari jam 3. Tapi si Fitri Ayun ini dia nilainya 70, jam 3 lewat 1 dikurangin 1 jadi 69. Roughly nilainya 90 dikurangin 1 jadi 89. Jadi kayak gitu ininya ya prakteknya. Oke. Nah, ini yang terakhir sekali. Jadi saya cuman pengen ngasih bukan pengalaman ya. Saya tadi bilang kalau saya itu bandel. Makanya kenapa saya nggak pernah menyuruh kalian misalnya, oh untuk materi ini kalian bisa baca sendiri ya, ini baca sendiri ya. Dulu waktu saya jadi mahasiswa, saya sempat mau berantem itu sama dosen. Karena apa? Saya bilang, Pak, kalau Bapak suruh baca sendiri, buat apa saya datang? Buat apa ada Bapak di sini? Mending saya di rumah aja baca sendiri. Ya itu pendapat saya pribadi ya, saya nggak tahu. Tapi karena mungkin sekarang kalian percaya kalau saya bandel gitu dulu. Jadi saya mikir gitu, kalau emang dosen nyuruh mahasiswa baca, terus ngapain ada dosennya? Tinggal dia baca aja sendiri. Makanya kenapa? Semua kuliah pasti itu yang dari yang saya omongin. Kalaupun ada yang di luar, yang saya kasih linknya, yang saya kasih apanya itu buat, oh ada yang pengen tahu lebih lanjut, ada yang iseng, bisa lihat di sini. Tapi itu nggak akan keluar di UTS ataupun UAS. Yang keluar itu cuman yang saya omongin. Cuman ada satu kasus waktu itu yang apa? Bitcoin blockchain. Karena apa? Waktu gak cukup. Saya nggak bisa di 100 menit ini dan saya nggak mau taruh di yang berikutnya karena waktu itu kalau nggak salah di kelas ini ataupun kelas yang lain itu banyak yang nanya masalah, Pak Bitcoin, Pak mining gimana, bla bla bla. Saya kasih dan kebetulan waktu itu saya tadinya mau ini cari di internet ada nggak sih video yang buat newbie tapi mencakup semua, ternyata nggak ada. Akhirnya saya bikin lah bener-bener yang buat newbie bahasa yang sederhana, pakai animasi yang seadanya, bahkan saya nyaplok-nyaplok dan itu animasi benar-benar cuman pakai PowerPoint aja. Saya ngambil dari beberapa materi ya, dari Friends with Bitcoin, dari Tech in Asia, dari mana gitu. Supaya gampang dia mengerti. Karena ini karena permintaan dari termasuk dari kalian, dari mahasiswa juga ada dari beberapa teman saya yang pengen tahu. Karena saya kalau ngejelasin lama gitu ya, akhirnya udahlah saya buat aja videonya. Saya kasih ke kalian dan saya kasih ke teman saya itu karena dia lagi mikir, saya mau mining nih, mau ini, mau apa gitu kan. Saya kasih dulu ininya. Nanti kalau udah tahu ilmunya, baru kita ngobrol lagi masalah mining. Oke? Nah, yang berikutnya kenapa? Ini ada supaya nggak ada salah paham di antara kita. Saya perlu ngingetin. Ini sebelum nanti kita berpisah ya. Kalian ngadapin UAS dan mungkin kan udah kita ketemu lagi. Saya perlu ngingetin. Kalian ini kalau di software, ya saya selalu ngambil contoh IT ya. Kalian tuh masih dalam trial version. Maksudnya gimana? Di trial version semua masih gratis. Kalian makan di rumah gratis. Kalian di rumah nggak nyewa, nggak kos, nggak ngontrak. Nanti kalau kalian misalnya udah keluar, makan pun bayar, rumah pun harus bayar, ya entah beli, entah ngontrak, entah apa gitu ya. Sekarang ini masih trial. Tapi saya sebagai dosen tuh harus kasih tahu nanti di dunia nyata seperti apa. Jadi harus dikasih apa ya? Harus dikasih kisi-kisinya. Nanti di dunia nyata ini yang akan kalian hadapin. Itu maksudnya. Jadi kenapa misalnya, oh Bapak terlalu strict, terlalu apa? Coba kalian perhatiin. Saya sebenarnya orangnya sangat loose. Sangat loose. Karena apa? Saya orangnya gak mau repot. Makanya saya bilang tadi, di awal kalau kalian ingat, kalau boleh
Kita gak usah kuliah, kalian semua saya kasih A. Enak kan? Saya nggak perlu capek, kalian nggak perlu capek. Tapi itu akan ada masalah di apa? Bahwa saya sangat tidak adil kepada kalian. Karena kalian membayar, ya mungkin orang tua yang membayar ke IBS untuk dididik. Wah Pak, tapi kan ngerepotin. Oh iya, sama aja ini konsepnya kayak apa? Kalian nih misalnya, wah pengen jadi keker, pengen jadi apa? Kalian ke gym, ke Gold's Gym. Kalian nyewa personal trainer. Personal trainer sekali ketemu dulu 500.000, mungkin sekarang 1 juta 2 juta. Sekali ketemu 1 juta. Dan dia bikin kalian repot, ya kan? Oh Bapak udah bisa angkat 10 kilo. Nih Pak angkat 20, angkat 30. Saya pasti mikir kan, lu gue bayar kenapa ngerepotin? Ya memang tugasnya dia. Jadi dalam hal ini kalau bisa dibilang bahasa yang simpel, tugas saya itu buat bukan ngerepotin tapi ya. Ini sebenarnya buat nunjukin di dunia nyata, di dunia kerjaan itu seperti apa. You cannot miss a deadline. Apapun alasannya. Tapi ini karena kita udah terakhir, makanya saya buka-bukaan. Tapi di dalam dunia kerjaan pun kalian bisa dengan cara apa? Misalnya kalian punya alasan personal, ya misalnya, oh saya sakit, oh orang tua saya meninggal, oh apa. Waktu di dunia kerjaan nanti, kata-kata itu dari HR udah langsung nggak akan disentuh. Karena apa? We are required by law. Kalau misalnya kalian ada masalah personal atau masalah kayak tadi ya, ada yang sakit, ada yang meninggal, oke. Itu pasti akan diakomodir. Tapi selain itu, enggak. Nih tapi bukan berarti nanti abis kalian saya kasih tahu ini, wah besok-besok kasihan nih dosen yang lain tinggal bilang, Pak saya ada masalah personal, saya nggak bisa ini. Tapi masalahnya gini, kalau kalian misalnya, oh saya sakit, saya apa, saya kasih satu, ini pengalaman pribadi. Ya emang saya bilang, saya bandel orangnya, saya kayak kalian. Dulu, wah males kuliah, sakit, bilang aja sakit. Saya kualat. Ada masa dalam hidup saya di mana saya beneran jadi gampang sakit. Dan itu terjadi. Dan saya nggak tahu karma itu ke kalian bakal seperti apa. Tapi saya yakin banget. Karena apa? Saya udah ngalamin. Wah saya dulu gampang banget. Zaman SMA, lagi males. Oh lagi pengen kemana, lagi main-main game apa. Sakit. Ntar pas kuliah, wah saya sakit. Dan itu akhirnya pas zamannya saya kerja, saya itu benar-benar yang paling cemen. Beneran sakit tapi ya, beneran sakit. Kenapa dikit perubahan cuaca? Sakit. Sampai akhirnya saya harus berjuang mati-matian supaya saya nggak gampang sakit. Cuman gara-gara saya terlalu mudah waktu itu bilang, oh saya sakit gitu. Itu saya cuman bilang pengalaman saya aja. Jadi di sini saya cuman pengen ngingetin bahwa nanti di dunia kerjaan itu bukan berarti wah ketat banget atau wah nggak ketat banget, tapi kalian harus tahu bisa mainnya di mana gitu. Ada yang bisa, ada yang nggak, ada yang benar-benar nggak bisa ditawar dengan cara apapun, ada yang nggak. Bahkan kalian sebenarnya udah tahu. Contoh yang gampang, saya kasih ini contoh yang paling sering saya pakai, yang paling gampang ya. Karena apa? Kalian belum married kan? Mungkin bahkan masih pacaran. Sekarang gini, saya kasih satu analogi yang paling menarik. Kalian pacaran udah 10 tahun, laki perempuan udah 10 tahun, lakinya udah percaya sama perempuan, perempuannya udah percaya sama laki-laki, everything perfect, gak ada masalah. Lakinya bisa terima perempuannya, perempuannya bisa terima laki-lakinya. Hari pernikahan, laki-lakinya gak datang. Tahu nggak chaosnya kayak apa? Chaos kan? Rusuh pasti. Kalau laki-lakinya ngeles gini, kita 10 tahun kali 365 hari, tiap hari gue datang. Ini cuman setahun, cuman sehari doang gue nggak datang. Kok ngaruh sih? Ngaruh karena apa? Satu hari itu yang kapan? Yang deadline. Itu masalahnya. Jadi itu kenapa saya bilang seperti itu. Oke? Ya. Jadi, oh ya, seperti biasa ada pertanyaan
mungkin dari yang kuliah sekarang, dari yang kemarin atau dari yang kapan, karena di sini itu sudah habis materinya. Ya, seperti biasa. Jadi tenang aja. Saya masih bisa dihubungin entah lewat WhatsApp, entah lewat di kampus, fitur diskusi ya, ataupun lewat email, masih bisa. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, seperti biasa. Tapi kalau enggak, saya akan ucapkan ya, good luck untuk examnya. Saya sudah kasih tadi kisi-kisinya, kira-kira soalnya seperti apa. Tipenya kurang lebih sama kayak UTS, cuman mungkin ya lebih banyak materinya kan, karena dari awal sampai sekarang. Dan saya juga sudah kasih tahu kenapa saya kadang-kadang kelihatan loose, kenapa ternyata kadang-kadang kelihatan benar-benar no compromise atau apa. Everything, semua itu ada tujuannya, seperti yang saya sudah bilang. Oke, kayaknya lebih waktunya, maaf. Sekali lagi, good luck untuk UAS-nya. Maaf nih kalau kelebihan dan kalau ada apa-apa. Jadi sampai nanti kita bertemu lagi, entah mungkin di kuliah lain atau apa. Oke, terima kasih atas semuanya Terima dari kasih, Pak. dulu sampai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Salam. Iya, sama-sama. Iya.